Halo semuanya, sembari menunggu kita coba rename ini ya, username-nya masing-masing sesuai dengan ketentuan. Ini ada tata tertibnya, mungkin sembari menunggu aku bakal bacain dulu tata tertib Zoom meeting kita kali ini. Yang pertama itu rename, gunakan format nama lengkap, eh, nama kampusnya UGM, underscore UGM atau underscore Melbourne dan lain-lain. Yang kedua, mikrofonnya dipastikan untuk di-mute selama pemateri sedang berlangsung. Dan yang ketiga, disarankan untuk off on cam menggunakan background yang udah di-share oleh panitia. Dan yang keempat, nanti saat sesi tanya jawab atau Q&A, pertanyaannya diajukan lewat, kalau misalnya tidak bisa open mic, silahkan ajukan lewat kolom chat dengan format pertanyaan, nama, dan narasumber yang tujuannya siapa gitu. Dan yang kelima, gunakan fitur raise hand jika ingin bertanya secara langsung. Dan yang keenam, mohon menjaga kesantunan dalam berkomunikasi di kolom chat dan dilarang menyebarkan konten yang mengandung sara atau promosi yang tidak relevan. Dan yang ketujuh, nanti tautan link absensinya dan sertifikat akan dibagikan di akhir acara. Mohon untuk tidak bertanya perihal ini berulang kali di dalam kolom chat. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Reza Fiafani yang akan memandu kegiatan kita dalam beberapa jam ke depan. Sebelum kita mulai, silakan dibaca kembali tata tertibnya agar pelaksanaan Zoom kita ini bisa berjalan dengan lancar. Oke, karena waktu sudah menunjukkan pukul 10:03, kita langsung aja mulai kegiatan kita pada hari ini. Yang pertama yang kami hormati itu adalah Lurah LPDP Universitas Gadjah Mada, selanjutnya Presiden of LPDP University of Melbourne, Pengurus Global Mentoring dan Connection Divisi Penelitian dan Pengetahuan LPDP UGM, Student Representative and Academic Affairs LPDP University of Melbourne, seluruh panitia dan pengurus LPDP Universitas Gadjah Mada serta LPDP University of Melbourne dan teman-teman peserta yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, kita dapat berkumpul secara daring pada kegiatan sharing knowledge di pagi hari ini dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Selamat datang semuanya di Academic Corner dengan tema From Reading to Publishing, Building a Sustainable Academic Ecosystem, yang juga mengangkat semangat untuk Discover International Research Collaborations Opportunity. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan belajar dan berdiskusi bersama dengan dua narasumber kita yang sangat inspiratif. Itu ada yang pertama, Ibu Emia Tambarta Kambaren SPMSI, yang merupakan awardee Doctoral Program in Agricultural Science Universitas Gadjah Mada, serta ada Ibu Maria Yanita Sitohang MPH, yang merupakan awardee Doctoral Program in Melbourne School of Populations and Global Health, the University of Melbourne. Kegiatan ini merupakan bagian dari sharing knowledge DPP Kelurahan LPDP UGM dalam rangkaian program Global Mentoring dan Connections berkolaborasi dengan Student Representative and Academic Affairs LPDP University of Melbourne. Kegiatan ini nantinya bertujuan untuk memperkuat ekosistem akademik kita melalui praktik membaca jurnal, menulis akademik, hingga membuka peluang kolaborasi riset lintas negara. Dan kami sangat mengapresiasi kehadiran seluruh peserta yang telah meluangkan waktunya untuk bergabung dalam forum pembelajaran dan kolaborasi ini. Untuk itu, untuk mengawali rangkaian kegiatan hari ini, kita akan mendengarkan sambutan pertama yang akan disampaikan oleh Lurah LPDP UGM, Mas Juverio Pangestu SPSI. Kepada Mas Juverio Pangestu, apakah sudah ready di Zoom? Ya, sudah ready Mbak Resa. Oke, silakan Mas. Waktu dan tempat dipersilakan. Oke, terima kasih kesempatannya Mbak Resa dan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dari waktu Indonesia. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Presiden Luna periode 2025-2026, Mas Muhammad Deskia.
Yang saya hormati Mas Afis Bagis selaku Ketua Divisi Penelitian dan Pengetahuan dan Mbak Kristiani Ragat selaku dari Academic Affairs Luna. Dan yang saya hormati juga para narasumber ada Bu Emia Tambarta Kembaren SPMSI dan Mbak Maria Yenita Sitohang MPH serta eh, yang saya banggakan hari ini hadir seluruh rekan-rekan dari LPDP UGM dan LPDP Unimel yang hadir secara daring. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena kesempatan pada hari ini teman-teman masih dalam keadaan sehat dan bisa hadir di acara Academic Corner Sharing Session yang pertama. Acara ini lahir dari sebuah inisiatif gitu ya, diskusi kecil di perpustakaan waktu itu dengan Mas Deskia untuk ada keinginan kita untuk bisa kolaborasi juga dan tidak apa ya, tidak terbatas pada satu wilayah atau negara, satu negara gitu ya. Dan harapannya bisa membangun diskusi nanti yang interaktif di academic ecosystem ini. Jadi penting sekali gitu ya untuk kita belajar bersama, mengetahui bareng gitu ya em, dari perspektif global begitu. Karena nantinya otomatis kita sebagai award di LPDP juga berperan penting juga untuk bisa eh, meningkatkan pengetahuan dan juga memberikan kontribusi salah satunya melalui riset juga. Jadi harapannya di acara ini teman-teman baik dari LPDP GM maupun LPDP Unimelp juga bisa membangun jejaring koneksi antar negara begitu ya dan juga nanti bisa terjalin diskusi interaktif yang baik. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada panitia, utamanya dari teman-teman DPP begitu ya, dan juga dari Academic Affair yang telah menyiapkan acara ini. Dan juga sekaligus terima kasih juga nih ada Mas Rizky yang sudah hadir gitu. Dukungan dari kedua organisasi ini harapannya bisa terus saling bersinergi di kedepannya untuk menumbuhkan semangat akademis yang lebih baik lagi secara bersama-sama. Akhir kata, saya berharap sharing session ini bisa memicu nanti ya ini interaktif diskusi dan melahirkan juga kolaborasi baru, memperkuat ekosistem akademik kita. Jadi mari kita jadikan diskusi riset nanti sebagai kontribusi kita untuk Indonesia khususnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Mas Juverio Pangestu atas sambutan dan arahannya. Kita beralih kepada selanjutnya, yaitu sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Presiden of LPDP University of Melbourne, Mas Muhammad Desgia SIP. Kepada Mas Desgia, apakah sudah standby di dalam Zoom? Ya, sudah. Sudah. Dipersilakan waktu dan tempat. Oke, terima kasih Mbak Reza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk teman-teman di Indonesia, selamat siang untuk teman-teman yang ada di Melbourne. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama, terima kasih banyak kepada Mas Juve dan juga tim dari LPDP UGM karena sudah memberikan kesempatan bersama dengan LPDP Unimel bekerja sama untuk mengadakan acara Academic Corner ini. Di sudut-sudut akademik ini, di sudut-sudut sisi akademik ini, kita semoga bisa belajar banyak hal nantinya. Saya mau coba reflecting sama apa yang tadi disampaikan oleh Mas Juve, ya, bahwa kolaborasi ini mungkin tidak secara spesifik tapi dalam konteks besarnya kolaborasi antara LPDP Unimel dan LPDP UGM itu dimulai dari ngobrol santai di perpustakaan UGM. Kiranya ini jadi pengingat buat kita semua, kadang hal-hal yang besar yang bermanfaat atau bermakna nggak harus selalu dimulai dari hal yang grande ya. Bisa dari hal sederhana seperti kita ngobrol, keinginan untuk melihat sebuah isu atau pandangan dari kacamata orang lain. Dan akhirnya lahirlah sebuah kegiatan atau inisiatif ini yang saya berterima kasih sekali kepada tim akademik dari LPDP UGM, juga LPDP Unimel, juga nanti narasumber yang akan menyampaikan materinya. Karena kolaborasi ini akhirnya bisa jadi satu platform untuk kita bertukar ide, untuk kita belajar memahami bahwa ada satu skill yang paling penting sebelum kita berbicara, dan itu adalah skill mendengarkan.
nanti akan ketemu dengan orang-orang yang baik latar belakangnya sama atau serupa, bahkan orang-orang yang latar belakangnya berbeda dengan kita dari segi disiplin ilmu, pengalaman praktisnya di lapangan dan sebagainya. Semoga itu memberi kita kesempatan untuk mau mendengar terlebih dahulu. Dari mendengar itu nanti kita membuka kesempatan untuk berkolaborasi dalam konteks ini dalam hal riset, nanti kita bisa punya kacamata-kacamata baru, bahwa pendidikan bisa dilihat dari lensa kesehatan, bahwa cara pandang kita atau approach kita terhadap sesuatu bisa dilihat dari sudut pandang gender, supaya lebih ramah secara gender kepada lebih inklusif untuk banyak kalangan dan sebagainya. Jadi itu yang ingin saya sampaikan dan semoga nanti ini juga bisa berdampak luas ya. Ini bukan hanya one time event yang misalnya setelah acaranya selesai kita semua bercerai-berai lagi. Semoga tetap bisa berkelanjutan, bisa saling berkoneksi. Satu hari nanti teman-teman di Unimelb atau di Melbourne mungkin berkunjung ke UGM atau nanti teman-teman di UGM juga berkunjung ke Melbourne atau ke belahan dunia manapun dari hasil riset yang nanti akan dilakukan bersama satu sama lain. Sekali lagi terima kasih banyak kepada UGM, LPDP UGM sudah mau bekerja sama dengan LPDP Unimelb. Um, Penting untuk kita tahu bahwa ketika satu pintu terbuka, dalam ini adalah pintu untuk melakukan riset terbuka, semoga kita membiarkan pintu itu tetap terbuka ya, supaya lebih banyak orang yang masuk, supaya lebih banyak dampak yang terasakan. Terakhir dari saya, salam untuk Mas Juve dan teman-teman dan juga semua yang hadir di sini. Semoga ini kolaborasi, boleh jadi ini yang pertama ya, antara LPDP Unimob dan LPDP UGM, tapi saya berdoa semoga ini bukan yang terakhir. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Desgia atas sambutannya. Semoga itu bisa memotivasi kita semua ya untuk lebih semangat lagi melaksanakan risetnya. Apalagi nanti bakal nulis tesis dan disertasi. Semoga hari ini semuanya bisa terbantu dengan pemateri-pemateri kita yang inspiratif. Nah, sesi selanjutnya itu kita akan foto bersama dulu, diharapkan bagi teman-teman untuk mengaktifkan kameranya. Kita akan foto per layar. Jadi nanti teman-teman tahan dulu senyumannya ya. Mungkin bisa dipandu oleh Kak Dimas. Oke, sebentar ya teman. Oke, di screen pertama senyum ini Kak Septi mungkin. Oke, 3, 2, 1, 3, 2, 1. Oke, di screen selanjutnya, screen nomor 2. Ayo teman-teman mungkin bisa on cam terlebih dahulu. Oke, Taal, oke, thank you. Baik, 3, 2, 1. 3, 2, 1. Oke, screen ketiga terakhir. Teman-teman mungkin bisa on cam yang ada di screen ketiga. Pak Nova, Pak Eriani, dan seterusnya. Oke, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, thank you. Oke, baik. Terima kasih Kak Dimas. Baiklah, semuanya kita masuk nih ke inti acara kita pada hari ini. Pada sesi pertama, kita diharapkan dapat memperoleh banyak insight nih seputar jurnal reading strategy dan academic writing intensifnya juga, yang akan dipandu oleh narasumber kita, yaitu Ibu Maria Yenita Sitohang, MPH. Boleh slide selanjutnya. Nah, oke. Nah, ini adalah profil dari narasumber kita, Ibu Maria. Sejak tahun 2025, beliau ini merupakan PhD student sekaligus research assistant di Melbourne School of Population and Global Health, University of Melbourne, serta junior researcher di Research Center for Populations, Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN sejak tahun 2023. Beliau menyelesaikan studi Bachelor of Science di Universitas Diponegoro dan Master of Public Health di University of Melbourne. Ini juga ada beberapa research interest-nya. Yang pertama adalah improving health outcomes for vulnerable populations, including women, child, and the elderly, gender equality in healthcare, and strategic health development issue in Indonesia. Track record akademiknya lumayan membanggakan dan memotivasi.
Ada 24 jurnal artikel dan conference paper, 2 buku, 1 book session, dan juga mendapatkan banyak research grant-nya. Ada 9 research grants dan jadi speaker di 9 international conference. Nah, dalam perjalanan akademiknya ini beliau cukup banyak ya menghasilkan riset-riset. Boleh dikasih reactionnya teman-teman semuanya biar kita makin semangat. Nah, jadi teman-teman peserta, kami mengharapkan teman-teman semua dapat membersamai kegiatan ini hingga sesi terakhir, karena nanti kita akan mengadakan breakout networking yang merupakan program baru nih, dan pertama kali diselenggarakan di Kelurahan LPDP UGM. Jadi jangan lewatkan kesempatan ini ya untuk membangun jejaring, untuk membuka peluang kolaborasi riset internasional. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut narasumber kita dengan Zoom reaction-nya yang paling meriah. Kepada Ibu Maria Yenita Sitohang, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Kak Resa. Terima kasih juga teman-teman. Ini internetku sebenarnya dari kemarin agak naik turun. Jadi kalau misalnya nanti eh, agak macet-macet, aku izin matiin video ya Kak ya. Terima kasih teman-teman. Terima kasih kepada LPDP Unimel dan LPDP UGM yang telah menyelenggarakan acara ini. Perkenalkan, saya Maria. Tadi mungkin sudah sedikit dijelaskan juga oleh Kak Resa. Sebenarnya saya biasa aja sih, nggak. Maksudnya itu adalah hasil kerja-kerja bukan saya sendiri, tapi juga bersama dengan rekan-rekan saya, baik itu di BRIN maupun di LIPI dulu namanya tahun 2018 atau juga teman-teman di Unimel. Ya, jadi saya sejak 2018 itu bekerja di BRIN sebagai peneliti muda. Nah, muda ini bukan karena umurnya ya, tapi memang peneliti itu ada jenjangnya, peneliti pertama, muda, madya, utama, dan profesor. Nah, fokus saya tadi mungkin sudah sedikit dijelaskan oleh Kak Resa. Saya fokus di bidang kesehatan ibu dan anak, gender, dan health equity. Sebenarnya lebih ke gado-gado ya, campur-campur. Jadi saya mencoba untuk memetakan bahwa sebenarnya saya fokus pada kelompok-kelompok rentan ibu, anak, dan lansia. Nah, saat ini saya menempuh studi S3 di Melbourne School of Population and Global Health. Fokus proyek saya itu tentang keterlibatan laki-laki dalam pencegahan penularan HIV dari ibu ke anak. Nah, selanjutnya juga mungkin sudah disebutkan oleh Kak Reza, saya memiliki beberapa publikasi dan campur-campur karena dulu awalnya saya waktu S1, waktu SKM, susu kental manis, bukan, Sarjana Kesehatan Masyarakat, itu saya bidangnya epidemiologi, tapi itu lebih ke kuantitatif. Tapi makin ke sini saya lebih tertarik pada cerita-cerita orang tentang bagaimana fenomena itu bisa terjadi, tentang why dan how-nya. Jadi saya lebih ke kualitatif. Dan beberapa kali juga saya melakukan studi-studi literatur review maupun menganalisis media sosial. Nah, sesi kita yang pertama hari ini adalah tentang reading academic journal. Jadi, teman-teman di sini feel free ya untuk bertanya atau menjawab ketika nanti saya bertanya, karena saya percaya teman-teman di sini datang bukan dengan gelas kosong, karena teman-teman di sini mahasiswa sudah pernah membaca jurnal, sudah pernah mungkin menulis jurnal atau menerbitkan jurnal. Jadi kita di sini prinsipnya sharing-sharing aja, interaktif aja. Kalau ada yang mau disampaikan boleh lewat kolom chat atau boleh langsung ngomong aja ya. Nah, menurut teman-teman apa sih sebenarnya jurnal akademik itu? Kira-kira ada yang mau jawab nggak? Boleh dong dijawab. Apa sih jurnal akademik itu? Nggak perlu definisi yang gimana-gimana. Menurut teman-teman aja yang udah pernah baca jurnal akademik. Nggak ada yang mau jawab nih. Silakan Kak Rizky. Baik, terima kasih kesempatannya Kak Maria. Mungkin saya eh, perkenalkan, saya Rizky dari UGM. Em, Kebetulan sekarang baru aja lulus S2 dari UGM, LPDP juga. Em,
kalau di bidang saya kebetulan di bidang eh, pangan sebenarnya, jurnal itu mungkin lebih ke arah bagaimana kita bisa saling mengakses pengembangan ilmu pengetahuan yang ada di seluruh dunia gitu ya. Jadi Hmm, dengan em, kita bahasa Inggris aja gitu, misalkan kita udah bisa mengakses banyak pengetahuan terbaru gitu, yang hmm, ibaratnya beberapa tahun kemudian diprediksi akan diterapkan gitu di hmm, mungkin di industri atau mungkin di kalau di bidang kesehatan ya di rumah sakit dan sebagainya begitu. Jadi cara kita itu memprediksi eh, masa depan dalam tanda kutip begitu ya. hmm, hmm, menarik. Iya, benar banget Mas Rizky. Jadi kalau menurut saya, menurut Sitohang 2026, jurnal akademik itu benar kata Mas Rizky bahwa itu hasil sesuatu yang kita bisa manfaatkan di masa depan. Dalam tanda kutip, prediksi tentang apa yang mungkin bisa terjadi. Jadi, secara sederhana, saya mendefinisikan jurnal akademik itu sebagai tulisan yang bertujuan untuk menyebarluaskan hasil penelitian tertentu. Jadi, di dalam jurnal akademik itu ada ide yang mau disampaikan dan disampaikan nggak sembarangan, tapi dalam struktur tertentu. Mungkin teman-teman juga udah familiar ya, ada introduction, methods, results, discussion, dan conclusion. Dan tulisan ini sudah melalui proses peer review. Jadi nggak teman-teman tulis aja sendiri terus main publish sendiri itu nggak bisa. Jadi kita harus melalui proses peer review, yaitu proses di mana tulisan kita dibaca oleh expertise atau akademisi lain. Baru akhirnya bisa diterbitkan gitu. Nah, jurnal akademik ini kita harus paham bahwa kualitasnya itu beragam ya teman-teman. Nggak semua jurnal akademik itu bagus gitu, kredibel, bisa dipercaya informasi di dalamnya. Nggak bisa kita pungkiri bahwa beberapa jurnal akademik atau yang kita kenal sebagai jurnal predator itu sampah ya. Jadi kayak kosong aja gitu tulisannya. Karena itu tadi jurnal-jurnal ini bukan berfokus pada pengembangan ilmu pengetahuan, tapi pada bisnis. Jadi yang penting banyak tulisan yang masuk, penulis bayar dengan sejumlah uang yang cukup besar, si publishernya ini menerbitkan tulisan tanpa melalui proses peer review dan sebagainya. Jadi, eh, teman-teman diharapkan bisa mengetahui di bidang ilmu masing-masing itu jurnal-jurnal apa sih yang kredibel gitu. Bisa dicek di Skimago kalau misalnya teman-teman udah familiar ya, itu googling aja Skimago terus bisa dicari jurnal-jurnal yang sekiranya sesuai dengan keilmuan teman-teman, misalnya kata kuncinya pangan tadi misalnya ya, pangan itu apa ya, mungkin nutrition atau food, nah itu bisa dicari jurnalnya apa, lalu bisa dilihat impact faktornya berapa, atau itu Q1, Q2, Q3, atau kalau nggak ada, nah itu berarti bisa dicurigai sebagai jurnal predator, gitu. Nah, pertanyaan kedua, kenapa sih kita perlu membaca jurnal akademik? Kira-kira ada yang mau sharing? Boleh dong. Tanggapannya ada 70 orang di sini. Oke, silakan Kak Joshua. Oke, makasih Kak Maria. Kalau misalkan Iya. menurut saya ya paling terpenting itu adalah terkait dengan literatur review dalam arti kita memang punya gagasan atau pemikiran. Terlebih saya dari hukum kan dan saya background aktivis. Kita udah ngerti gimana sih batas baik dan benar ataupun pelaksanaannya bagaimana. Tapi ternyata ide dan pelaksanaan kita ini itu tidak diketahui secara umum. Waktu kita tulis, kita harus ngeliat dulu nih standar umumnya literatur review saat ini itu sejauh mana. Nah, jadinya itu kepentingan untuk membaca jurnal dalam kasus atau pandangan tertentu saat ini orang itu melihatnya sampai sejauh mana. Nah, dari situ nanti saya baru bisa tahu apakah terkait pemikiran, gagasan atau hipotesis saya ini menghasilkan suatu novelty atau sebenarnya ini sudah diteliti sebelumnya. Seperti itu. Thank you. Iya, keren banget Kak Joshua sudah menjawab semua jawaban yang akan saya sampaikan ya. Apa saya pulang aja ya. Kak Joshua, bener banget. Jadi kita itu ketika melakukan penelitian, kita harus mengakui bahwa di luar sana sudah banyak, mungkin di luar sana sudah banyak orang-orang yang melakukan penelitian dengan isu yang sama, dengan cara yang sama, atau dengan cara yang berbeda. Jadi
Membaca jurnal akademik itu membantu kita untuk keep up with what is happening around us. Saya baru baca nih yang di chat, terima kasih teman-teman udah mendefinisikan jurnal akademik itu apa. Bener banget, ini definisi-definisinya. Dan selanjutnya kita move on ya. Jadi kenapa sih kita harus baca jurnal akademik? Sebentar nih, kok nggak bisa bergerak. Nah, benar. Jadi reading academic journals is a big part of conducting research. Kita harus tahu dulu nih apa yang ada saat ini. Seperti yang saya sampaikan, trace in, trace out. Kita harus hati-hati juga membaca jurnal. Gak semua jurnal itu bagus gitu ya. Itu harus keep in mind. Jadi ketika kita membaca jurnal yang tidak terlalu bagus, trash in, maka yang kita tulis bisa jadi juga tidak terlalu bagus. Jadi inputnya itu harus sangat-sangat diperhatikan ya, input membaca jurnal ini. Tadi udah di checklist nih, keep up with the current knowledge in the research area. Terus tujuan yang ketiga, kita juga bisa menduplikasi research methods. Jadi, ketika kita kepikiran nih, "Eh, aku tertarik deh meneliti tentang ini." Kita mulai baca-baca jurnalnya, terus kita mulai cari tahu, oh caranya itu seperti ini, caranya itu seperti itu gitu. Nah, menduplikasi research methods itu adalah hal yang sangat-sangat lumrah ya di dunia penelitian. Jadi satu cara itu bisa diaplikasikan oleh beberapa tim beberapa kali dan itu nggak masalah. Dan selanjutnya ya untuk menaruh put our research findings in context. Ketika kita sudah selesai melakukan penelitian, kita sudah tahu hasil kita itu apa, temuan kita itu apa. Itu kalau diletakkan bersama-sama dengan jurnal-jurnal lain, hasil penelitian lain, itu seperti apa gitu. Dan implikasinya di masa depan itu seperti apa. Nah, bagaimana kita tahu? Itu kita harus membaca jurnal-jurnal akademik yang ada. Nah, pertanyaan selanjutnya, lalu bagaimana sih sebenarnya cara kita membaca jurnal yang baik? Kalau teman-teman di sini biasanya gimana cara membaca jurnal? Atau menurut teman-teman gimana sih cara membaca jurnal yang baik itu? Coba mungkin ada lagi satu volunteer yang bisa sharing. Kalau Assalamualaikum, teman. ya, Ya, kalau nggak bisa silahkan. open mic mungkin chat aja kali ya. Mungkin malu kali kalau nggak bisa open Oke, kamera ini atau udah ada open mic. yang jawab nih, baca abstrak, keyword. Oke, benar bisa kita baca jurnal itu dari abstraknya, dari keywordnya. Kalau menurut saya, sabar, ini nyangkut lagi nih. Itu tergantung tujuannya ya, teman-teman. Ketika teman-teman membaca jurnal itu, pasti teman-teman udah punya tujuan apa yang teman-teman mau tahu dari jurnal itu. Ketika teman-teman mau tahu tentang topik atau isu tertentu, ini menurut pandangan saya dan pengalaman saya, itu biasanya saya skimming. Skimming itu membaca cepat ya. Membaca dari abstraknya dulu, lalu skim through research questionnya apa, tujuannya apa, terus bagaimana sih cara mereka melakukan penelitian ini, itu di methods, terus secara umum temuannya apa. Nah, biasanya sebenarnya di abstrak itu kita udah kelihatan nih apa hasilnya dan bagaimana mereka melakukannya. Tapi kalau misalnya kita punya pertanyaan yang belum terjawab di abstrak itu, teman-teman langsung skim aja baca karena kalau kita membaca lebih dalam lagi masuk ke main text itu kadang ada informasi-informasi yang kita tidak dapat di abstrak gitu ya. Tapi nggak usah terlalu detail. Jadi baca aja kalimat pertama dari setiap paragraf. Nah, itu biasanya adalah ide utama dari tulisan itu gitu. Dan ini juga teman-teman aplikasikan ketika menulis ya. Jadi ketika kita menulis jurnal, ide utama itu selalu ada di kalimat pertama paragraf. Jangan ditaruh di tengah, jangan ditaruh di bawah. Karena kita kebiasaan orang Indonesia selalu berbunga-bunga kan. Tapi kalau jurnal akademik itu straightforward, teman-teman mau menyampaikan apa, lalu supporting idenya di kalimat-kalimat selanjutnya. Nah, cara kedua adalah deep reading.
ketika teman-teman mau mencari informasi tertentu. Jadi, misal pengen tahu nih, kenapa ya kita harus melakukan penelitian ini? Nah, biasanya teman-teman bisa aja langsung baca ke intronya atau ke bagian findings atau discussion-nya. Itu akan menjawab the why. Dan ketika teman-teman cuman mau tahu, oh ini cara melakukan penelitiannya bagaimana ya? Oh, the how itu berarti di method section dan baca pelan-pelan, pahami bagaimana mereka melakukannya, data apa yang mereka pakai, bagaimana cara mereka menganalisis, itu dibaca pelan-pelan. Gitu, kalau menurut pandangan saya, ketika kita memutuskan untuk memahami topik, berarti kita melakukan skimming. Kalau kita mau mencari informasi tertentu, kita melakukan deep reading. Gitu ya. Kira-kira ada yang mau disampaikan? Ada yang punya pendapat lain mungkin? Oke, tidak ada. Aku lanjut lagi. Nah, kita tidak bisa memungkiri bahwa sekarang udah ada tuh yang namanya AI, ada ChatGPT, ada Perplexity, dan sebagainya, yang kadang-kadang amat sangat membantu kita dalam membaca jurnal ini. Siapa di sini yang kalau baca jurnal mager, masukin aja ke AI, terus minta mereka summarize tulisan itu? Ada nggak yang pernah melakukan itu? Jujur saya pernah, dan menurut saya kadang itu berguna kalau kita lagi buru-buru, tapi kadang dalam diri saya ada perasaan menyesal kenapa saya tidak membaca jurnal itu. Karena apa yang AI summarize itu belum tentu the real informasi yang ada di jurnal akademik itu gitu. Jadi kalau misalnya memungkinkan, kalau bisa hindari mensummarize, meminta AI untuk summarize, tapi mungkin bisa minta tolong AI untuk membantu menavigasi lokasi bacaan. Misalnya kita punya 10 halaman atau buku puluhan halaman, kita hanya mau tahu tentang satu informasi tertentu. Nah, itu mungkin bisa ditaruh di AI dan minta tolong si AI untuk menavigasi ini ada di halaman berapa, di paragraf berapa, dan teman-teman cuma mau tahu informasi itu gitu. Atau ketika teman-teman sudah membaca semua eh, halaman di jurnal itu karena memang teman-teman butuh, terus setelah baca kayak bener nggak ya pemahaman aku atau masih ada pertanyaan-pertanyaan atau masih ada kebingungan, itu mungkin bisa ajak AI untuk diskusi gitu. Jadi bisa berdiskusi setelah teman-teman baca karena menurut saya jangan biarkan AI itu menggantikan peran critical thinking kita gitu ya. Jadi kalau bisa teman-teman tetap menjadi orang yang berpikir, tapi AI ini itu mensupport apa yang teman-teman mau cari, apa yang teman-teman mau lakukan. Gitu kalau menurut saya. Ini aku lanjut dulu ya kalau misalnya ada yang mau ngasih pendapat atau eh, diskusi bisa langsung aja. Eh, ya benar Kak Resa, kalau pakai AI ada aja info penting yang ketinggalan. Benar, setuju. Nah, reading can be a bit boring kan? Kita jujur aja ya, bahwa membaca itu nggak buat semua orang. Jujur saya sendiri bukan orang yang visual, saya orangnya audio, jadi saya sebenarnya lebih nyaman memahami sesuatu itu dari mendengarkan atau berdiskusi gitu. Jadi saya butuh effort yang sangat besar untuk membaca, tapi saya tahu bahwa membaca ini penting dan harus dilakukan karena kalau saya tidak membaca, otak saya, pikiran saya itu nggak ada asupannya gitu, nggak ada inputnya. Jadi apapun yang saya tulis mungkin bisa jadi kosong gitu kan. Jadi so try your best to engage di reading-reading teman-teman. Yang tips dari saya yang pertama itu melakukan Pomodoro Rhythm. Mungkin teman-teman udah pernah dengar ya. Jadi eh, di dipotong-potong waktunya. Misalnya kita punya 3 jam untuk bekerja. Jangan mikir, oh aku harus kerja sampai jam 1 siang. Enggak. Pelan-pelan aja, one step at a time. Jadi, oh aku akan fokus 25 menit. Nanti 5 menitnya itu resting. Jadi ada kotak-kotak kecil yang bisa teman-teman buat untuk diri sendiri sehingga tidak terasa berat gitu. Nah, ketika 5 menit nih mulai nggak fokus, mulai gerasak-gerusuk, pikirin lagi, oke, tahan 15 menit lagi, 15 menit lagi, baca. Terus environmental anchors. Jadi kalau bisa
lingkungannya mendukung gitu. Kalau butuh ngopi ya ngopi, kalau butuh sambil dengerin musik instrumental ya dengerin, atau podcast mungkin dengerin. Jadi sesuai style teman-teman aja gitu. Jadi kalau bisa lingkungannya mendukung. Dan yang ketiga, tactile engagement. Jadi never read passively. Jadi jangan pasif, jangan cuma baca doang. Karena kadang suka hilang tuh. Jadi yang kebaca tuh cuman kata-kata, tapi maknanya itu nggak masuk gitu ke kepala kita. Nah, jangan pasif. Kalau misalnya mau sambil nulis, nulis, mau sambil highlight ya di highlight gitu. Nah, kalau saya pribadi, saya itu ketika selesai membaca jurnal itu kalau bisa itu saya record di dalam tabel gitu ya. Meskipun ini namanya literatur mapping, tapi saya pribadi tidak menggambar mapping, lebih ke menaruh setiap eh, paper yang saya baca itu dalam satu tabel. Biasanya isi tabelnya itu ada yang pertama itu meta, itu identifikasi ini jurnalnya judulnya apa, penulisnya siapa dan tahun, terus tujuannya apa jurnal ini dan metodologinya seperti apa. Terus ada juga findingsnya dan itu cuman summarize dari findingsnya aja ya. Terus ada notesnya di situ. Karena kadang-kadang saya random gitu baca jurnal ini untuk tahu apanya. Oh, kadang untuk introduction saya. Jadi di notes ini saya freestyle tulis informasi di sini yang bisa diambil itu ada di sini 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 atau metode yang bisa saya pakai adalah tentang ini. Jadi manuskrip notes ini tuh bikin teman-teman tuh punya ruang untuk menulis apapun yang teman-teman pikirkan ketika membaca jurnal itu. Begitu, teman-teman, untuk reading academic journals. Mungkin sebelum kita move on ke writing, kira-kira ada yang mau didiskusikan atau disampaikan dulu? Oke, kalau enggak, saya lanjut aja ya. Nah, setelah kita membaca jurnal, kita sudah cukup cerdas melakukan penelitian kita sudah selesai melakukan penelitian kita, saatnya kita menulis jurnal akademik. Jurnal akademik itu strukturnya, ada yang tahu? Mungkin bisa di chat. Ya benar, ada yang baca sambil gerak-gerak biar bacaannya masuk ke otak. Benar. Saya percaya nih teman-teman pasti udah tahu semua sih struktur tulisan jurnal itu ada apa. Yang pertama, kita punya introduction atau background. Apa sih yang ada di introduction atau background? Saya nggak usah panjang-panjang, nggak usah berlibet. Saya kalau sedang membaca jurnal atau saya sedang mereview jurnal sebagai reviewer, itu saya mau tahu the why. Kenapa sih penelitian ini tuh perlu dilakukan? Justifikasinya apa? Entah itu pakai data-data kesehatan, kalau untuk bidang saya, atau fenomena sosial, atau kasus-kasus, atau apapun itu, saya perlu tahu kenapa di introduction ini. Terus, yang kedua ada methods. Itu yang seperti sudah saya sebutkan sebelum-sebelumnya, itu the how. Gimana sih cara mencapai tujuan penelitian yang udah kita mention di introduction itu. Terus ada results. Intinya results ini menjawab atau achieving the aims. Jadi ketika teman-teman mention di aims-nya adalah untuk mengetahui hubungan antara bla bla bla. Di results itu akan terjawab bagaimana hubungan antara A dan B. Gitu ya. Jadi lumayan straightforward untuk methods dan result. Sedangkan untuk discussion itu kita menaruh hasil penelitian kita dalam konteks. Mungkin tadi saya sudah sebutkan juga bahwa tidak cuman kita yang melakukan penelitian ini, tapi banyak orang di luar sana dengan konteks yang beragam. Jadi ketika kita menemukan sesuatu, kita harus put it together with other findings gitu kan. Dan apa sih implikasi dari hmm,
hasil penelitian kita ini gitu. Dan yang terakhir, conclusions and abstract. Jadi abstrak ini di atas ya teman-teman. Saya tahu teman-teman tahu. Cuman biasanya saya tulis conclusion dan abstrak itu bareng. Jadi saya taruhnya di belakang dan biasanya saya tulisnya itu terakhir nih dua-duanya. Nah, meskipun strukturnya ini lumayan berurutan ya dari the why, how, what, dan terus apa gitu untuk discussionnya. Tapi untuk penulisannya, teman-teman bisa freestyle aja. Karena saya pribadi ketika saya melakukan penelitian kuantitatif, itu saya lebih nyaman untuk menuliskan metode dan results terlebih dahulu. Karena itu cukup straightforward ya. Apa yang kita lakukan, data apa yang kita pakai, analisisnya bagaimana. Itu kan nggak perlu mikir ya, tinggal ya mikir maksudnya tapi nggak perlu banyak baca tapi bisa taruh aja langsung terus results-nya juga straightforward apa yang udah kita dapat dari mengolah data itu tulis. Nah setelah itu teman-teman bisa duduk diam tulis lagi jadi findings-nya intinya apa sih dari hasil key findings ini teman-teman bisa nyari jurnal yang mau dibaca gitu kan terkait findings ini. Dan jurnal-jurnal yang dibaca ini nanti akan mensupport teman-teman dalam menuliskan introduction dan juga discussions. Jadi introduction dan discussion ini umumnya align dan itu lebih enak kalau buat saya itu ketika ditulisnya barengan. Nah, ketika semuanya udah jadi, teman-teman bisa baca lagi tulisannya sambil diedit-edit lagi, baru akhirnya bisa menulis jadi kesimpulannya apa gitu. Nah, selanjutnya ini adalah common writing pitfalls atau kesalahan-kesalahan dalam menulis. Menurut pengalaman saya sebagai penulis dan juga pengalaman saya sebagai reviewer jurnal. Yang pertama adalah tidak ada pesan atau cerita yang mau disampaikan dari findings-nya teman-teman gitu. Karena meskipun jurnal akademik terdengar boring, terdengar bahasa langit, tapi sebenarnya ada cerita, ada pesan yang mau kita sampaikan dari tulisan kita gitu ya. Jadi kalau bisa, teman-teman, sebelum kita menulis jurnal akademik secara keseluruhan, kita harus punya satu cerita yang sebenarnya mau kita sampaikan dari tulisan kita. Karena ketika kita tidak tahu ini tulisan mau dibawa kemana, pembaca juga nggak tahu ini maksudnya apa gitu kan. Jadi kalau bisa harus ada gitu ya. Nah, yang kedua adalah kurang baca. Jadi argumennya itu nggak kuat. Ketika saya pernah baca beberapa jurnal-jurnal ya, ketika menjadi reviewer gitu, ada beberapa kalimat-kalimat itu yang nggak ada sitasinya. Bukan berarti kita harus mensitasi semua kalimat, tapi karena kalimat itu adalah suatu klaim tertentu yang cukup kuat ya. Misalnya kayak eh, A berpengaruh terhadap B. Itu klaim kan? Itu nggak bisa tiba-tiba kita tulis seperti itu gitu. Itu harus berdasarkan oleh findings-findings sebelumnya, penelitian-penelitian sebelumnya. Jadi kalau misalnya kita kurang baca, ya argumen kita itu nggak kuat. Jadi nggak ada power dari argumen kita. Begitu. Yang ketiga adalah kita udah baca nih, kita udah baca ratusan jurnal, puluhan jurnal. Tapi ketika kita membaca, kita hanya mendeskripsikan apa yang kita baca. Tapi kita tidak menginterpretasikan, kita tidak. Terus apa? Kalau misalnya jurnal ini, penelitian ini menemukan tentang ini, so what gitu. Kita nggak pakai analytical thinking kita, critical thinking kita untuk akhirnya menaruh semua jurnal-jurnal itu ke dalam level di atas deskriptif gitu ya. Nah, yang keempat adalah findings tidak menjawab tujuan. Jadi tujuannya apa, tiba-tiba temuannya apa gitu. Saya kalau jadi reviewer cukup galak ya kalau misalnya saya kayak, aduh ini apa. Nah itu pasti komentar saya akan banyak. Dan diskusi atau kesimpulan itu kayak datang dari barat, padahal findingsnya ada di timur gitu. Jadi sekali lagi saya sampaikan jurnal akademik itu meskipun namanya jurnal akademik, tapi semuanya kalau bisa ada ceritanya dan koheren dari introduction sampai ke conclusion-nya. Begitu teman-teman. Nah, ini sedikit perspektif dari saya
ketika saya menulis sendiri versus berkolaborasi dengan tim, dengan teman-teman, menurut saya semuanya ada plus minusnya ya, karena beberapa tulisan saya yang sendiri itu, menurut saya itu cukup straightforward, manageable, itu tergantung saya sendiri. Saya mau menyelesaikan kapan, saya mau males, itu tergantung saya sendiri. Sedangkan kalau berkolaborasi, itu kita punya banyak orang di dalam satu tim. More people bisa jadi more insights, more people bisa jadi more resources yang kita dapat. Misal kita bekerja sama dengan orang yang punya eh, kerjasama dengan publisher. Mungkin nanti pembicara kedua akan menyampaikan lebih banyak dengan ekosistem publisher ya, karena menerbitkan jurnal ke jurnal yang kredibel itu sangat tidak murah, teman-teman. Jadi ketika kita bekerja sama dengan orang yang punya akses kepada kegratisan, nah itu kita punya banyak resources di situ. Jadi pilihan penerbitan jurnal kita tidak terbatas. Nah, tapi ketika kita bekerja sama dengan orang lain, kita butuh lebih banyak waktu bisa jadi karena orang punya kesibukannya masing-masing dan punya pace-nya masing-masing gitu. Nah, menurut saya ketika teman-teman berkolaborasi itu ah, adalah peluang yang sangat baik karena tema kita hari ini juga tentang kolaborasi ya, dan saya berdoa semoga teman-teman bisa menemukan orang-orang yang cocok gitu karena kolaborasi menulis jurnal ini ya hampir sama dengan menemukan pasangan gitu ya, jadi cocok-cocokan gitu. Saya pribadi kadang bekerja sama dengan orang itu ya udah sekali aja cukup tahu habis itu move on, tapi ada juga beberapa teman-teman saya yang saya cocok kerja sama, kita pace-nya sama, stylenya juga sama, akhirnya kita bisa menulis beberapa jurnal bersama-sama gitu. Dan ketika kita berkolaborasi pun, itu akan banyak intrik-intrik dan juga drama-drama ataupun masalah-masalah yang harus kita selesaikan di luar dari penelitian kita gitu. Tapi kadang kolaborasi itu, masalah-masalahnya itu worth the the output kadang-kadang, tapi kadang-kadang juga enggak. Tapi ya semoga itu bisa menjadi proses pertumbuhan aja buat kita semua gitu. Nah, yang terakhir ini ketika teman-teman sudah mensubmit jurnal yang teman-teman tulis, paper yang teman-teman tulis, lalu akhirnya dapat respon nih dari reviewer. Karena kan biasanya ketika kita submit itu pilihannya ada 4 ya. Kita di accept, atau kita dapat major revision, atau kita minor revision, atau kita di reject. Seperti tadi yang saya sebutkan sebelumnya, jurnal akademik itu pasti melalui proses peer review. Jadi ketika tulisan kita submit, editor akan memberikan eh, jurnal kita kepada reviewer yang mungkin pernah menerbitkan tulisan yang sama, mungkin pernah melakukan hal yang sama. Sebab saya pribadi, kadang karena saya pernah menerbitkan tulisan tentang maternal health, mental health pada ibu hamil, jadi kadang saya dapat tulisan-tulisan tentang itu untuk direview. Ketika kita mendapatkan masukan dari reviewer, yang pertama, keep in mind bahwa komentar dari reviewer itu bertujuan untuk meningkatkan kualitas tulisan kita. Entah itu mempertajam atau memperjelas ide argumen. Jadi kita husnuzon dulu ya nih sama reviewer kita ini. Jadi, nggak semua komentar itu harus diakomodir, tapi. Jadi penulis berhak mempertahankan diri karena tulisan itu kan udah kayak anak kita sendiri ya. Kita baca jurnal, dari kita kepikiran idenya, dari kita melakukannya. Jadi sebenarnya orang yang paling tahu apa yang kita maksud, tulisan itu tentang apa, itu ya kita sendiri. Jadi ketika ada komentar-komentar dari reviewer yang menurut teman-teman sekiranya, oh ini out of scope deh, kayaknya ini bukan hal yang mau kita uh, akomodir dalam penelitian ini, itu teman-teman berhak untuk bilang tidak, tapi bilang tidaknya harus smooth ya. Karena kita itu harus membackup dengan teori-teori atau data akademik. Mengapa kita tidak bisa mengakomodir masukan dari reviewer tersebut? Saya pribadi pernah mendapatkan eh, komentar dari salah satu reviewer
untuk menambahkan satu teori gitu dalam tulisan saya. Saya nggak tahu nih teorinya tentang apa. Jadi saya pelajari dulu, saya baca lagi ini teori apa ya maksudnya. Lalu saya coba pikirkan dengan hasil penelitian saya dan saya memutuskan bahwa oh teori ini ternyata tidak cocok. Nah, akhirnya saya tidak mengakomodir masukan dari reviewer itu. Jadi saya bilang terima kasih atas masukannya. Teorinya sangat menarik tentang bla 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 bla. Tapi sayangnya tulisan kami lebih fokus pada bla 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 sehingga kami tim penulis merasa teori ini agak kurang cocok untuk dimasukkan ke dalam tulisan ini. Gitu kira-kira teman-teman. Jadi sebenarnya reviewer itu selalu maksudnya baik ya, karena reviewer itu juga tidak dibayar ya dalam review jurnal kita. Jadi memang eh, kita penulis dan reviewer itu sebenarnya sama-sama mau saling bantu menyebarkan ilmu pengetahuan, mempertajam argumen dan sebagainya. Jadi sebaiknya kita jawab dengan sopan, kita jawab dengan teori-teori dan data akademik. Jadi diskusi atau diskursus akademik itu bisa berjalan dengan baik. Sudah sih, kalau dari saya begitu saja, teman-teman. Terima kasih banyak atas perhatiannya semuanya. Saya kembalikan ke moderator. Iya, Kak Joshua. Gimana ini, Kak Moderator? Oh iya, baik Kak Joshua, mungkin pertanyaannya bisa disimpan, nanti kita akan ada sesi khusus. Oke, terima kasih. Terima kasih Mbak Aji ya kali, Mbak Maria. Nah, banyak Iya, banget nih yang udah sama-sama. kita dapat dari Mbak Maria tadi. Mulai dari kita harus hati-hati tuh dengan predator, hati-hati membaca jurnal. Kadang-kadang kita suka kelupaan ya masalah-masalah sepele kayak gini. Bahkan banyak banget yang kejebak di lingkaran predator itu. Nah, jadi untungnya kita diingetin sama Mbak Maria di awal sebelum nanti kita masuk ke proses kolaborasi atau networking kita. Nah, beralih nih kita pada sesi berikutnya. Mungkin bisa dibantu PowerPoint-nya lagi. Oke, sebentar. Oke, Kak Dimas. Nih, kita akan masuk ke sesi kedua. Kami berharapnya teman-teman peserta masih pada melek dan dapat mengikuti sesi ini dengan semangat ya sampai akhir nanti. Oke, boleh respon reaction-nya yang banyak. Oke, thank you semuanya. Nah, pada sesi kedua ini kita nih diharapkan dapat memperoleh berbagai insight nih seputar publishing ekosistem, serta gimana sih penjabaran lebih lanjut tentang collaborative research mapping yang ditawarkan oleh DPP Kelurahan LPDP UGM. Nah, sekali lagi kami mention kalau misalnya ini program baru di Kelurahan LPDP UGM, mungkin udah banyak yang pernah join kelurahan sebelumnya program-programnya gimana. Nah, jadi nanti pantengin terus ke depannya kolaborasi kita nih bakal seperti apa. Kali ini bakal dijelaskan atau dipandu oleh narasumber kita, yaitu Ibu Emia Tambarta Kembaren, SPMSI. Biar lebih akrab kita panggil Bunda Emi aja ya, Bunda Mia aja ya kali. Nah, ini kita dapat lihat nih track recordnya Bunda Mia pada sesi kedua. Pada kali ini Bunda Mia itu merupakan Kepala Pusat Studi Sains Berkelanjutan di Universitas Maliko Saleh, sekaligus dosen pada program studi agribisnis. Dan saat ini juga sedang menempuh doktoral program di Agricultural Science di Universitas Gadjah Mada. Beliau juga menyelesaikan pendidikan S1 Agribisnis di Universitas Siah Kuala dan melanjutkan S2 Magister Sains Agribisnis di Institut Pertanian Bogor. Sejak tahun 2017 nih beliau juga udah berkiprah sebagai dosen ya, udah lumayan lama. Dan sejak tahun 2019 fokus studinya itu atau fokus researchnya itu di komoditas perkebunan. Nah, track record dalam perjalanan akademiknya itu ada 4 artikel di jurnal bereputasi internasional, ada 34 artikel jurnal nasional Sinta, 61 publikasi Google Scholar, 21 research dari sumber dana internal eksternal, 40 penelitian mandiri, 13 kegiatan pengabdian, 20 kegiatan pengabdian dengan sumber dana mandiri,
satu buku monograf, buku ajar, dan 6 hak kekayaan intelektual sederhana. Banyak banget ya teman-teman. Nanti mungkin bagi para dosen muda mungkin bisa bertanya dengan Bunda Mia bagaimana tipsnya bisa punya pengalaman research dan pengabdian sebanyak ini ya nanti. Nanti kita bakal buka peluang bertanya setelah sesi ini. Nah, melalui sesi ini tuh kita berharapnya teman-teman dapat punya wawasan yang lebih luas nih mengenai ekosistem publikasi ilmiah serta peluang apa aja sih yang ditawarin sama DPP Kelurahan LPDP UGM. Nah, tanpa berlama-lama, mari kita sambut narasumber kita dengan Zoom reaction yang paling meriah. Keluarin semua reaction yang kita punya kepada Ibu Emia Tambarta Kambaren STMSI, kepada Bunda Mia, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih. Halo, saya sapa-sapa dulu semua ya. Di sini walaupun saya dipanggil Bunda Mia, tapi saya manggilnya teman-teman saja ya, supaya bisa lebih, apa namanya, lebih akrab gitu. Karena kalau dari wajah kayaknya saya masih muda juga ya kelihatannya ya. Semoga seperti itu. Nah, kemudian saya coba share screen. Saya memang minta khusus untuk share screen sendiri, karena nanti kita akan ada proses untuk, apa namanya, mengarah ke eh, Scopus ya atau Skimago ya. Kelihatan? Kelihatan ya. Kelihatan, Bu. Baik, terima kasih ini kepada moderator Mbak Reza Viovani. Luar biasa ya perkenalannya. Saya seperti Mbak Maria tadi tidak se apa namanya seheboh itu sebenarnya ya. Cuman karena memang ada kolaborasi dengan teman-teman sehingga saya bisa ada di posisi saat ini. Nah, perkenalkan saya Bunda Mia kalau panggilannya ya oleh tim GNC atau Global Mentoring dan Connection. Ini kita ada program baru yaitu sharing session ya. Sharing session kita ini ada 9 sesi. Nah, hari ini sebenarnya saya mau menjelaskannya itu di tahap pertamanya, ya di sesi pertamanya. Artinya ini adalah pembuka awal untuk apa namanya memberitahukan atau menginformasikan apa sih sebenarnya sharing session apa ke agenda sharing session kita gitu kan. Nah, sharing session ini sendiri adalah wadah kita untuk saling berbagi ilmu ya, teman-teman semua. Nah, yang pertama itu kami ingin memberikan informasi tentang bagaimana sih sebenarnya ekosistem dari publikasi ya. Nah, untuk itu saya nanti mungkin minta semua audiens untuk mempersiapkan laptop atau PC-nya atau boleh di tab atau boleh di apa namanya iPad ya, boleh bebas. Karena nanti kita akan langsung masuk ke Skimago. Tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Maria ya, eh, kurang lebihnya bagaimana melihat jurnal, bagaimana membaca jurnal. Nah, kalau di saya mungkin lebih ke praktikalnya. Ya, jadi tolong teman-teman semuanya mempersiapkan PC atau laptopnya. Oke. Nah, saya juga merupakan Kepala Pusat Riset Sains Berkelanjutan di Universitas Maliku Saleh sampai sekarang. Karena walaupun tugas belajar, tapi saya masih proses pengunduran diri karena belajar. Jadi saya saat ini masih menjadi Kepala Pusat Riset. Nah, kemudian kita berawal dari siapa saya sebenarnya gitu ya. Kalau tadi sudah diperkenalkan oleh Mbak Reza Vio. Eh, Sebenarnya saya adalah salah seorang yang suka nulis. Ya, kecintaan saya terhadap menulis itu sebenarnya datang bukan dari niat untuk mau sok jago atau seperti apa, bukan. Ya, tetapi di tahun 2020, pada saat saya masuk ke Unimal itu 2019 ya, di tahun 2020 saya mau coba untuk kolaborasi dengan salah satu teman, ya, dan pada saat itu teman saya langsung bilang ke saya, gimana kita mau kolaborasi kalau ternyata apa namanya tulisan kakak di Google Scholar itu hanya 20 skornya. Ya. Nah, itu sebenarnya underestimate ya, underestimate ke kita sebagai seorang akademik ya yang baru lulus fresh graduate dari S2 yang sebenarnya saya sudah sering menulis gitu, tapi atas nama orang lain karena saya menganggap waktu itu tidak penting sih eh, tulisan itu bagi saya. Nah, itu adalah kesalahan yang sangat besar. Ya, bagi Ananda semua di sini yang sedang S2 mungkin nanti akan menjadi dosen. Kalau memang mau menulis, tolong sertakan nama kalian juga. Ya, jangan melakukan kesalahan sama yang seperti yang saya lakukan. Ya, nah akhirnya saya di underestimate. Nah, di situ saya punya dua pilihan, Ananda semua ya. Ini sekaligus menjawab dari pertanyaan Firman Widi Laksana ya. Saya lihat ini ada pertanyaan-pertanyaan di Google Drive ya. Untuk orang yang baru lulus nih, gimana caranya supaya
pertama kali menulis itu apa sih yang harus dilakukan gitu ya. Nah, yang pertama harus dilakukan adalah mulai. Tentu ya, kita harus mulai dulu gitu ya. Nah, di sini ada dua pilihan. Pada saat saya direndahkan, saya memilih untuk menjadi orang yang gagal atau malah menginjak kegagalan itu untuk menuju kesuksesan. Ya. Nah, ternyata saya memilih pilihan kedua sehingga saya berada pada posisi sekarang di mana saya share dulu ya. Ada yang mau saya tunjukkan ke teman-teman ya sekaligus. Oke, ini sedikit ya ada gangguan. Nah, ini ya teman-teman. Kelihatan ya? Oke. Eh, pada saat itu citasi saya hanya 20. Makanya teman saya merendahkan saya. Nah, bagi di sini teman-teman semua yang masih belum pernah tahu tentang Google Scholar, tolong dipelajari. Ya, kenapa? Karena Google Scholar ini adalah tiket kalian untuk dipandang di dalam dunia akademik. Ya, sudah sejauh mana sih kalian menulis? Sudah sejauh mana sih kalian disitasi oleh orang? Tadi sudah disebutkan oleh Mbak Maria, sitasi ini apa? Sitasi ini adalah seberapa kutipan dari tulisan-tulisan kalian itu yang dipakai orang lain sebagai dasar teori, ya, sebagai dasar metode, ataupun sebagai dasar latar belakang, atau bahkan sebagai pendukung, ya, bagi apa namanya hasil-hasil dari orang lain. Oke. Nah, berdasarkan dari apa namanya direndahkan tadi, ya, kita kembali ke bahan tahun 2020 ya, tahun 2020 saya direndahkan. Nah, berdasarkan pengalaman tadi, kemudian saya mengejar ketertinggalan saya di dalam jangka waktu 4 tahun. Ya, jadi dalam jangka waktu 4 tahun itu saya sudah bisa menghasilkan 61 artikel. Anda semua. Dan ternyata di dalam prosesnya itu, ya, saya melihat dari ekosistem publikasi yang telah saya lakukan, itu tidak sulit kok menulis. Nah ini ya, jadi harus dikembangkan di kepala kita bahwa menulis itu tidak sulit gitu. Ya, buktinya 4 tahun bisa sampai 61 artikel tuh gimana caranya gitu ya. Nah itu yang pertama mulai aja dulu. Mulainya gimana? Mulai dari membaca. Makanya di dalam agama Islam juga disebutkan yang pertama adalah Iqra. Yang tadi Mbak Maria juga sempat menyebutkan bahwa bacalah, membaca jurnal-jurnal yang sebelumnya gitu ya. Nah, kemudian saya juga, kenapa saya bisa berada pada kesuksesan ini? Karena saya merasa, eh, saya mengutip salah satu kata-kata dari apa namanya seseorang yang ahli ya. Dia menyatakan bahwa gagal merencanakan itu sama dengan merencanakan kegagalan. Hati-hati ya. Hati-hati. Apalagi ini bagi teman-teman yang sedang S2 gitu kan. Prosesnya tentu lebih singkat daripada kami yang S3. Hanya 2 tahun. 2 tahun itu 4 semester loh, teman-teman. Dan 4 semester itu sebentar sekali tutup mata mungkin sudah semester 2, semester 3 ya. Mungkin udah terasa ya, udah mulai terasa. Nah ini hati-hati karena gagal merencanakan studi kalian, gagal merencanakan publikasi kalian. Itu sama dengan merencanakan kegagalan sendiri. Ya ini hati-hati sekali. Oke, baik kita lanjutkan. Lalu publikasi itu apa ya? Artikel itu apa? Artikel ilmiah itu apa? Tadi sudah disampaikan oleh Mbak Maria ya. Alhamdulillah jadi lebih singkat kita. Nah, untuk lebih jelasnya, ini kelihatan semua ya bahan saya ya. Untuk lebih jelasnya, kita fokus pada yang bereputasi, ya. Karena di sini yang bereputasi yang kita perlukan untuk studi kita. Yang pertama ada jurnal Sinta. Saya kembali ke belakang dulu ya. Jurnal Sinta ini khusus untuk orang anak-anak S2 di UGM ya. Karena salah satu syarat sidang untuk yang di UGM itu adalah jurnal Sinta. Ya, jurnal Sinta ini adalah jurnal-jurnal yang terindeks oleh Kemendikbudristek. Ya, jadi harus Kemendikbud, Ristek, Saintek sekarang apa ya yang terbaru ya? Nanti coba dicek ya. Nah, itu dari kementerian kita gitu, secara nasional. Sedangkan Scopus dan WOS itu adalah indexing jurnal internasional bereputasi. Ya, jadi harus dipahami. Nah, kalian pertama kali mau publikasi itu harus menentukan dulu tujuannya apa. Tadi kan sudah disampaikan tujuannya apa. Kalau tujuannya hanya untuk lulus cepat di UGM ya, silahkan Sinta saja sudah cukup gitu kan. Nah, Sinta 2 sudah bisa. Tapi kalau memang tujuannya adalah untuk apa namanya pengen memang menulis di jurnal Scopus, nah berarti kita mencari ke arah yang Scopus. Oke. Nah,
Oke, saya lanjutkan ya. Makin agak panas di ruangan. Oke, nah apa saja yang dilakukan untuk dalam proses submitting sampai accepted? Itu ada 5 tahapannya, ya teman-teman semua ya. Yang pertama ada submission. Submissionnya adalah proses teman-teman untuk mengupload ya atau menginput naskah teman-teman itu ke dalam website jurnalnya. Oke, bagaimana caranya nanti saya akan presentasikan di Skimagonya. Oke, setelah di submission, nanti si editor akan melakukan desk review. Desk review itu mereka akan mengecek sesuai tidak nih jurnalnya teman-teman ini dari skopnya, novelty-nya, dan etikanya. Kalau memang tidak sesuai, pada tahap ini langsung di reject. Nah, ini langsung di reject tahap ini. Nah, ini tahap pertama. Tapi kalau sesuai, nanti naskah teman-teman akan diberikan kepada reviewer. Reviewer ini nanti akan dipilihkan oleh si editor jurnalnya. Oke, nah proses peer review itu adalah apa proses review ya dari reviewer itu nanti ada terbagi 3 gitu ya. Nah, selanjutnya akan dijelaskan. Setelah peer review-nya nanti sudah diterima oleh si jurnalnya, maka nanti akan diberikan kembali ke editor. Editorlah yang akan memutuskan apakah kalian accepted, ataukah kalian revise, ataukah kalian akan rejected. Ya, nah ini penting sekali. Jangan sampai kalian tidak lihat email, karena dari submission aja nanti itu sudah ada balasan ke email. Ya, nah kalau kalian tidak melihat email kalian, terus kalian apa namanya menunda-nunda, jurnal itu punya waktu, teman-teman. Nah, jangan-jangan kalian akan di-reject karena tidak melihat itu. Itu hati-hati sekali. Ya. Kemudian kalau di revise atau revisit ya judulnya ya, itu juga nanti kalian harus perhatikan baik-baik. Oke, apakah nanti dia itu masuk ke minor ataukah ke major? Ya, minor itu berarti sedikit saja perbaikannya. Kesempatan kalian untuk di accepted itu sangat tinggi. Kalau itu major itu banyak sekali perbaikannya, maka kesempatan di reject yang lebih tinggi. Ini harus hati-hati sekali. Oke, nah tahapan terakhir terakhir adalah ketika sudah accepted itu adalah production dan publication. Oke, ini karena memang waktunya sangat singkat, jadi saya apa namanya ringkas-ringkas saja ya. Kalau mau yang fullnya itu silahkan ikut session kita. Ya, sharing session kita itu dari apa namanya dari yang nomor apa pertemuan 1 sampai 9 itu sudah lengkap sekali kita akan dampingin gitu ya. Nah, kemudian peer review ini terbagi 2 ya untuk Sinta dan Scopus. Ya, nah tahapannya ada 3, jenisnya ada 3. Yang pertama ada double blind. Double blind itu adalah identitas penulis dan reviewernya disembunyikan. Ini paling banyak nih, terutama untuk Sinta. Jadi kita nggak tahu siapa reviewer kita dan si reviewer juga nggak tahu siapa penulisnya. Biasanya di sini minim bias, ya karena saling tidak mengetahui, jadi nggak bisa apa ya, nggak bisa kong kali kong lah istilahnya ya, nggak bisa calling calling lah ya gitu ya. Nah kalau single blind itu reviewer itu tahu penulis, tapi penulis tidak tahu reviewernya siapa gitu. Ada resiko bias karena oh ini sebenarnya teman saya ya nanti kalau saya ini gimana gitu. Nah, jadi agak berbahaya juga di single blind gitu. Makanya yang paling banyak digunakan itu sebenarnya double blind ya. Tapi ada beberapa jurnal Scopus itu makanya open peer review ya, di mana review dan komentar kita itu dipublikasikan. Siapa yang mengomentari juga dipublikasikan. Bahkan ada beberapa jurnal Scopus itu yang minta kita sendiri yang menyediakan reviewernya. Karena anggapannya di Indonesia mungkin ada ahli di bidang itu gitu ya. Jadi mereka mintanya kita untuk rekom dengan cara kita berikan beberapa email orang-orang yang kita anggap bisa gitu ya untuk kita rekomendasikan. Oke, nah ini kita masuk langsung ke Skimago ya, karena terkait strategi memilih jurnal reputasi. Oke, jadi teman-teman semua silakan masuk ke Google ya, masuk ke Google, terus diklik di Skimago JR. Oke, nanti kan muncul ya Skimago JR, kemudian diklik di Skimago JR-nya. Oke, nanti akan muncul tampilan yang seperti ini. Kelihatan ya, teman-teman ya? Sudah bisa dipraktekkan ya. Nah, teman-teman ada beberapa cara untuk mencari jurnal. Bisa langsung di sini. Ya, kalau sudah tahu jurnalnya apa, ada search ya, ada apa menu search di sini. Kalau sudah tahu mau menuju jurnal apa atau sudah tahu mau ke jurnal yang seperti apa. Nah, misalnya agribisnis atau misalnya law gitu ya. Kalau sudah tahu bisa langsung di sini. Tapi kalau belum tahu, itu teman-teman bisa ngarahnya ke sini.
Ini ya, diklik di jurnal ranking. Pada saat awal masuk, klik di jurnal ranking. Oke, nanti tampilannya akan seperti ini. Ya, ini nanti teman-teman bisa cari sendiri subjek teman-teman. Oke, nih. Mau bidang apa? Misalnya kalau saya itu susah cari agribisnis ya, makanya profesor agribisnis agak susah tuh. Ya karena jurnalnya sedikit. Jadi saya masuk ke marketing. Agak masuklah saya ke marketing. Saya masuk ke sini. Nah, kategorinya. Nanti dia akan mencari sendiri. Otomatis dia akan cari sendiri. Nah, misalnya tampilan jurnalnya nanti, ini karena agak lama, saya sudah menyiapkan ya di slide-slide yang selanjutnya gitu ya, di tab-tab yang selanjutnya. Sorry, ini kayaknya agak susah saya. Oke. Nah, nanti ini maaf ya, memang agak agak lambat ini ya kalau untuk kita sudah buka skema GoJR mungkin yang sudah sering bisa paham ya. Oke, kita anggap aja nanti satu jurnal yang ini. Klik di sini ya, klik di jurnalnya. Kemudian nanti kalau sudah terbuka, jurnalnya, dia akan langsung masuk ke bagian jurnal yang kita tuju tadi. Nah, ini bagian website yang untuk menunjukkan informasinya. Misalnya saya ngambilnya International Journal of Energy, Economics, dan Policy. Ya. Nah, teman-teman, apa yang harus dilihat? Tadi kan Mbak Maria udah sampaikan ya. Yang harus dilihat adalah yang paling bawah dulu. Nah, ini ya. Teman-teman harus make sure kalau dia itu masuk ke dalam queue berapa. Ya, sesuai dengan tujuan teman-teman. Kemudian juga SJR-nya. SJR itu apa? SJR itu adalah seberapa kuat jurnal ini diambil sebagai citasi ya oleh jurnal-jurnal lainnya. Nah, dia dianggap kuat itu kalau lebih dari satu, kalau lebih dari satu itu sangat kuat ya. Kalau lebih dari 0,1, 0,2 itu sudah kuat. Kalau kurang dari 0,1 itu dianggap lemah. Hati-hati, berarti jurnal-jurnal yang tadi katanya ada dua ya, jurnal baru itu belum tentu predator ya. Predator itu bisa kita lihat dari prosesnya seperti yang disampaikan tadi. Masih terdengar jelas? Atau ada ini? Masih terdengar jelas ya? Oke. Nah, ini harus diperhatikan. Kemudian yang kedua, teman-teman lihat ininya, apa namanya? Continue-nya dari kurva-kurva ini. Bagaimana citasinya? Ya. Kalau di 2023 dia menurun sekali, ya itu harus hati-hati. Bisa jadi dia jurnalnya uncontinued. Ya. Perhatikan ini seperti ini ya. Ini agak sedikit berbahaya sepertinya ya. Cuman dia naik lagi nih. Kita nggak tahu apa alasannya tiba-tiba di SJR-nya itu naik turun seperti ini. Karena jurnal ini sempat Q1 di tahun 2020. Ya, kemudian turun ke Q2. Oke. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga yang harus dilihat adalah nah ini. Ini yang paling penting. Skopnya cocok nggak sama tujuan dari teman-teman semua gitu. Ya. Kalau teman-teman ternyata mau ngambil accounting, tiba-tiba masuk sini ya nggak mungkin diterima. Dari sini saja sudah pasti akan ditolak. Ya, jadi benar-benar harus memahami skopnya, scoping dulu. Oke, nah setelah saya udah yakin nih, saya mau jurnal yang ini. Nah, teman-teman tinggal masuk ke home-nya aja, home nih. Ya, nanti di home, teman-teman akan delete langsung ke websitenya. Kita tunggu. Nah ini, ya langsung delete ke websitenya. Nah teman-teman tinggal cari aja dua hal yang paling penting teman-teman lihat adalah author guidelines sama publication ethic. Udah itu aja dulu, ya. Di mana dilihatnya? Bisa di nah ini ada aim and scope. Tadi kita udah lihat. Jadi next aja. Kemudian ada publication etiknya. Kita buka. Oke. Nah ini ada previewnya ya. Gimana cara proses kita untuk direview di jurnal ini. Aduh, saya nggak pandai bahasa Inggris gitu ya. Nah, tinggal kalian copy saja. Oke, di copy.
kemudian ngambil DeepL Translator. Saya pakai DeepL Translator. Kenapa harus DeepL Translator? Karena DeepL Translator itu translate-nya itu lebih ke formal, ya, lebih ke akademik. Jadi saya tidak gunakan Google Scholar, tidak gunakan Bing lagi. Itu sudah berapa tahun yang lalu gitu ya. Sekarang saya lebih fokus pada yang DeepL Translator. Oke, nanti tinggal masukkan ke sini, nanti sudah ada apa saja yang teman-teman harus lakukan ya, langsung sama mereka. Sampai di sini kita lanjut ya. Sudah ya. Ini untuk publication etiknya. Publication etik itu apa saja? Ketentuan-ketentuan dari jurnal itu teman-teman harus ngapain supaya bisa submit di jurnal tersebut. Ya, ini dia. Oke, harus original, harus penting ya. Kemudian bagaimana acceptance dan rejectionnya itu tergantung pada proses peer review misalnya ya. Kemudian ada part-part lagi misalnya mereka tidak mau plagiasi gitu ya. Nah, itu masuk ke sana. Oke. Sudah lewat waktunya, moderator? Karena satu Halo, lagi ya, sudah iya lewat Kak, waktunya? lanjut. Belum, Bun, masih ada. Belum. Oke ya. Nah, yang paling penting lagi ini sangat-sangat penting adalah author guidelines. Jadi teman-teman di sini diminta untuk mengikuti kebijakan dari si jurnalnya. Menulisnya seperti apa. Ya, jadi sebenarnya kalau pematerian ini tidak bisa dari saya ya, karena beda jurnal itu pasti beda. Beda sekali untuk apa namanya author guidelines-nya atau template-nya. Ada beberapa jurnal di Scopus itu yang memberikan template Word, ada yang tidak. Nah, kalau dia tidak berikan template Word, berarti teman-teman itu nulis melalui author guidelines-nya. Kenapa seperti itu? Karena mereka memberikan apa ya, kreativitas kepada teman-teman untuk yang pertama. Ya, sesuai dengan kreativitas kalian untuk naskah pertama. Nanti setelah di-review, itu mereka akan memberikan format mereka gitu. Nah, ini banyak ya. Jadi jangan dicari-cari gitu. Udah hampir stres nyari wordnya nggak ada gitu ya. Memang nggak ada kadang-kadang di jurnalnya. Yang ada di author guidelines. Nah, di sini semua teman-teman pakai apa, kemudian citasinya seperti apa. Jadi kalau diminta APA, jangan buat yang fun cover, nggak masuk ya. Udah pasti langsung di reject. Hmm. Oke, oke. Saya stop share lagi. Saya kembali ke bahan. Nah, teman-teman boleh ngulik ya. Saya ngulik ini selama setahun loh. Ngulik apa namanya si skema GoJR ini setahun gitu. Dan saya harus menyampaikan dalam waktu 30 menit. Saya bingung juga gimana sebenarnya ya. Menyampaikan yang sudah 1 tahun itu di 30 menit. Tapi nggak apa-apa, nanti mungkin di sharing session selanjutnya bisa kita perdalam ya. Oke. Nah, ini tadi ya. Yang pertama strateginya sesuai pertanyaan-pertanyaan temennya ya, gimana cara publikasi jurnal Q1 sampai Q4, Q1 atau Q2 ya. Yang pertama masuk ke Skimago tadi, cari jurnal yang kalian mau, cek jurnalnya, kemudian cocokkan skopnya sesuai dengan yang kalian tulis, periksa matriksnya tadi, SJR-nya berapa, dia continued atau tidak ya. Kemudian waktu publikasinya. Nah, di waktu publikasi itu biasanya kalian bisa lihat di current issue ya. Misalnya isunya itu 1 tahun 4 kali, berarti kemungkinan kita untuk terbit di jurnal itu besar, gitu ya. Nah, terakhir di biaya atau aksesnya. Biaya atau akses biasanya di author guideline juga carinya, ya. Itu nanti boleh dicoba-coba di apa kulik sendiri di Skimago-nya. Nah, ini sama ya, langkah praktis jurnalnya tadi sudah kita sebutkan juga di Skimago. Nah, ini yang penting saya mau sampaikan. Tadi sudah disampaikan Mbak Maria juga ya. Plagiarisme hati-hati, hati-hati pakai AI ya. Nanti AI itu akan terbaca karena sekarang sudah ada apa namanya? Cek plagiasi untuk AI, hati-hati. Hindari plagiarisme, self plagiarism, artinya kita biasanya kan dari satu tesis atau disertasi bisa jadi 3 jurnal tuh. Latar belakangnya sama gitu ya. Jadi kena self plagiarism nantinya. Dan pemotongan data tanpa mensitasi. Nah, ini ya. Kemudian kontribusi penulis juga harus disampaikan dengan jelas, ya, apa-apa saja. Dan jangan mengganti penulis di tengah-tengah proses. Hati-hati nanti kalau yang mau jadi dosen, biasanya dosen muda, ini dosen-dosen seniornya mau masuk nih ya. Nah, ini disampaikan aja, Bu. Kalau sudah dia masuk, submit nggak boleh lagi, gitu ya. Nanti takutnya kena di publication etiknya. Oke?
Nah, kemudian data dan datanya ini harus dilengkapi. Nggak usah takut mereka pakai data kita, ya. Karena ini memang bagian dari proses jurnal, harus dilengkapi. Terakhir, kalau menggunakan etika eksperimen atau manusia, itu harus menggunakan IRB atau surat persetujuan etik. Ya, bisa dari apa namanya? Dari rumah sakit, boleh dari kedokteran, ya, Fakultas Kedokteran. Nah, ini tadi sudah juga ya cek jurnal predator, tanda dan verifikasi. Ini mungkin sedikit lagi ya, moderator ya, sedikit lagi. Cek jurnal predator, tanda dan cara verifikasi. Yang pertama, hati-hati kalau tiba-tiba diserang dari email ya. Terbitlah di tempat kami, terbitlah di tempat kami. Oh, ini bahaya sekali nih, banyak sekali nih. Ya. Maksudnya nanti di predator. Ya. Kemudian kita lihat proses reviewnya bisa jadi seminggu loh. Gimana bisa seminggu ya? Ngubungin reviewer aja lama gitu ya. Nah, ini juga berbahaya. Oke, kemudian biayanya berubah-ubah. Hari ini kita tanya segini, besok kita tanya segini ya. Nah, ini sangat berbahaya juga. Oke, cara verifikasinya itu boleh cari di Skimago, cek di DOAJ khusus untuk Sinta, boleh di Scopus List atau di WOS. Nggak apa-apa ya, nanti bahannya tolong dikirimkan ke peserta. Jadi karena bahannya ini juga praktikal, mereka bisa ngikutin kok. Ya. Kemudian, nah ini bagaimana cara melihat biaya? Ini yang terakhir mungkin ya. Cara melihat biaya itu biasanya di beda-beda ya setiap jurnal, dikulik saja. Tapi paling banyak itu ada di author guidelines dan publication charge. Tadi kalau yang ijat tadi itu sudah langsung masuk di author guidelines-nya $990 atau sekitar 15 juta. Nah, itu nanti kalian cek sendiri di author guidelines-nya. Kalau Sinta itu biasanya kalau tidak ditemukan email aja, ya, email aja ke si apa namanya si penjurnal. Oke, ini kesimpulan dari bahan saya ya. Pilih jurnal yang sesuai tujuan kalian, pahami alur editorialnya dan siapkan dokumen lengkap, tegakkan etika dan hindari predator. Kemudian tindak lanjutnya cek SJR dan Sinta untuk biaya dan akreditasinya. Ya, ada satu kutipan yang saya ambil dari Soekarno. Ini karena waktunya sangat singkat ya. Saya harap nanti kalau misalnya apa namanya yang selanjutnya ini kita full 2 jam setengah kalau nggak salah ya di sharing session kita khusus ya. Ini karena kita memang ada kolaborasi dan juga waktunya online. Mungkin nanti ada beberapa tahapan yang kita offline. Itu lebih puas lagi kita untuk apa namanya saling bertanya. Nah, saya mau bilang dari Soekarno itu menyatakan jangan takut gagal, tapi takutlah jika tidak pernah mencoba. Karena apa, Ananda semua? Kalau misalnya mereka itu waktu apa kemerdekaan itu nggak berani nyoba, kita saat ini masih dijajah, gitu ya. Jadi karena mereka berani mencoba dengan segala risikonya, maka kita saat ini sudah merdeka. Itu saja dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bunda. Ini Bunda mau lanjut yang ke bagian kolaborasi research mappingnya. Boleh, masih ada 10 menit lagi. Langsung ya? Iya, langsung aja. Bentar ya, saya buka dulu. Hmm, Atau mungkin sudah di list apa-apa pertanyaannya sambil setelah ini langsung ke pertanyaan sambil menunggu Iya, boleh teman-teman semuanya. di chat Kalau gitu misalnya ya. ada pertanyaan, dicatat dulu. Kalau misalnya nanti bisa open mic, kalau nggak bisa open mic, di chat aja di kolom chat. Oke, ntar belum kelihatan. Memang agak lama ya. Saya nggak tahu nih jaringan saya juga sama kayak Mbak ini tadi ya. Sorry, ini belum terlihat ya. Belum, Bun. What happened with? Oh, ini mungkin kita bisa kolaborasi sambil nunggu Bunda ya. Ini dari Kak Jonathan, ada list publisher yang ada agreement dengan Unimap, jadi gratis untuk paymentnya, author fee-nya. Nanti mungkin kita bisa tuh, jadi teman-teman semuanya jangan lupa join setelah ini di breakout networking. Jadi nanti kita bisa sharing dan kolaborasi dengan Unimap. Jadi kita bisa dapat fasilitas gratis
author fee ini. Terima kasih banget ya Kak Jonathan untuk infonya. Ini bisa di-note ya panitia. Ini Oke share Bunda, screen-nya apakah di sudah pause. ready? Share screen-nya di pause ya. Mungkin karena ada yang lagi bagikan ini. Ada bagikan share screen ya. Oh, Coba coba di dimatikan ini dulu. lagi deh Bun, coba dibatalin lagi. Oke. Atau mau dibantu share screen-nya Bun? Kebetulan yang ini sama saya ya. Yang apa yang fix-nya ya. Iya. Mm-mm. Oke, sudah ya? Mas, kalau di saya belum keluar, di teman-teman yang lain apakah udah keluar share screen-nya? Oh, Sudah. udah, Bunda, Sudah. udah. Sudah ya. Oke, Baik. udah. Oke, ini mungkin 10 menit ya, cuman saya kayaknya disuruh kayak cepet-cepet terus ya, nggak apa-apa ya. Nah, perkenalkan kita dari Kelurahan LPDP UGM, di sini ada Mas Jupe juga ya, sebagai apa namanya, Bapak kami semua ya, atau pemimpin kami semua. Kelurahan UGM ini merupakan wadah kolaborasi kita para ORD LPDP di UGM ya, untuk mendukung proses akademik kita. Nah, ini ada visi, misi, dan arahan programnya. Mungkin bisa dibaca saja ya, supaya mempercepat. Oke. Nah, di bawah Kelurahan LPDP UGM itu ada DPP Penelitian dan Pengetahuan. Ini yang saat ini sedang melaksanakan kegiatan sharing session. Tolong tepuk tangannya dulu dong buat teman-temannya di sini. Panitianya luar biasa ya. Nah, ini dari DPP itu turun lagi menjadi GMC atau tim Global Mentoring dan Connection yang merupakan tim inti dari panitia sharing session hari ini ya. Kemudian kita masuk ke DPP dulu. Nah, ada 3 program DPP yang bisa kita kolaborasikan bersama dengan Unimap ya. Nah, ini yang pertama ada GMC atau Global Mentoring dan Connection. Di sini kita bisa bersama-sama diskusi ilmiah rutin ya. Juga ada bootcamp SLR. Nah, di sini ada pertanyaan-pertanyaan tentang SLR sebenarnya tidak di sharing session ya. Nanti masuknya ke bootcamp SLR. Makanya pantengin terus nih apa namanya kegiatan-kegiatan kita karena banyak sekali yang banyak memberikan insight untuk teman-teman supaya teman-teman bisa lulus studinya dengan cepat ya atau tepat waktu. Nah, kemudian ada kolaborasi riset eksternal untuk menghasilkan publikasi yang berkualitas ya. Harapan kita nanti kita dan Melbourne itu bisa cari proposal bersama, proposal riset bersama, ya. Jadi selain kita nanti bisa nulis bareng, kita juga bisa jalan-jalan ke luar negeri bareng. Wah, keren sekali ya, kalau harapannya ke sana gitu ya. Nah, kemudian yang kedua ada webinar nih. Dari tim DPP itu juga ada program webinar, di mana di sini kita lebih fokus pada wawasan global, ya, dan jejaring kolaborasi dengan narasumber internasional. Nah, kalau di sharing session kita itu per kelas-kelas. Ya, kita buka 1 kelas, 2 kelas, sampai ke 9 kelas. Kalau di webinar kita itu secara umum, ya. Nah, ini juga nanti kita bisa kolaborasi ya dengan Unimap ya untuk membuat webinar yang tidak kalah kerennya dengan apa yang kita lakukan hari ini. Ini juga sudah keren menurut saya, keren sekali ya. Tadi ada Mbak Maria yang menyampaikan tentang bagaimana bisa membaca jurnal. Eh, Nah, kita harapkan ini terus berlanjut, ya. Yang ketiga itu apa? Yang ketiga itu adalah international conference. Kita harapkan kita bisa bareng-bareng ikut conference. Makanya kita bagi itu per tim. Kita bagi per apa namanya sub riset ya. Kalian akan masuk ke dalam WhatsApp yang isinya adalah orang-orang yang sesuai dengan bidang keilmuan kalian. Tujuannya apa? Supaya kita bisa ikut konferensi internasional bareng ya. Jadi kebetulan kita kan dibiayai sama LPDP gitu. Masa potensi ini tidak kita ambil? Nah, ini bisa terjadi kalau kita kolaborasi. Misalnya kalau kita sama Unimap, dengar-dengar kita akan kolaborasi juga dengan US ya. Nanti mungkin kita bisa minta US untuk memberikan informasi konferensi di US sehingga kita dan Unimap bisa ikut. Nah, nanti di US juga gitu. Kita harapkan ada informasi dari Unimap sehingga nanti UGM dan US bisa ikut ke apa namanya ke Unimap. Jadi itu yang kita harapkan ya dari yang program ketiga ini. Nah,
Nih, riset kolaborasi ini dirancang sebagai wadah komprehensif untuk meningkatkan kapasitas riset teman-teman semua, ya, UARD LPDP. Jadi di sini sebenarnya kita belajar itu budaya risetnya, cara kolaborasi risetnya, menulisnya seperti apa, publikasinya itu seperti apa, ya, pembiayaannya seperti apa, gitu. Nah, ini tujuannya apa? Tidak hanya saat ini, tujuannya itu adalah pada saat teman-teman, ini kan karena banyak yang S2 ya, kalau teman-teman nanti sudah jadi dosen, ini jangan hilang gitu. Riset kolaborasi ini jangan hilang. Berarti teman-teman itu udah punya banyak sekali orang yang bisa diajak riset, ya. Nah, ini luar biasa. Dan jangan lupa untuk ganti-ganti nama supaya banyak artikel publikasinya. Oke. Nah, apa saja inti dari program dari riset kolaborasi ya atau dari GMC atau Global Mentoring dan Connection. Yang pertama ada sharing knowledge rutin yang kita lakukan ini ya, yang saat ini ada 9 tahap. Nanti akan saya jelaskan 9-nya. Kemudian di sini itu kita lebih membahas diskusi kecil ya, diskusi kecil tentang riset metodologinya, kemudian bagaimana strategi publikasi jurnalnya, kemudian apa sih jurnal bereputasi internasional, dan bagaimana manajemen riset yang efektif. Ya, jadi ini memang sangat penting, teman-teman semua. Kalau misalnya menurut saya, ini peluang yang sangat bagus untuk teman-teman itu mendukung lulusnya teman-teman di, kalau yang S2 di 2 tahun, kalau yang S3 di 3 tahun. Ya, nah ini penting sekali. Jadi kita rutin ya, rutin kalau nggak salah itu 1 bulan ada 2 kali ya, atau sebulan sekali. Nanti mungkin ada roadmap, ada ininya ya, ada timelinenya ya yang di bawah. Nah, yang kedua itu ada bootcamp SLR intensif, di mana kita selenggarakan 2 kali. Pada saat sharing session kita udah jelaskan tuh, ya ada jelaskan tentang SLR. Nah, di sini kita mendampingi teman-teman yang sudah siap artikelnya untuk langsung submit. Jadi kita buka tuh ya bootcamp SLR. Nah, di sini juga tidak menutup kemungkinan kolaborasi dengan Unimat ya. Nanti kita bisa internasional jatuhnya. Ini bagus sekali ya. Nah, kemudian yang ketiga ada riset kolaborasi atau joint konferensi. Riset kolaborasi seperti yang saya sampaikan kemarin, kita bisa cari proposal ya supaya dapat uang, dapat jalan-jalan. Oke, kalau riset kolaborasi joint untuk ini ya, untuk apa namanya? Konferensi itu lebih ke bagaimana nanti kita mencari informasi, konferensinya ada di mana, ya, siapa yang ikut, berapa negara, kemudian berapa jumlah orang yang bisa ikut, kemudian bagaimana cara kita apa namanya cas dananya di LPDP gitu. Nah, itu lebih ke sana. Ya, output yang diharapkan tentu ekosistem diskusi ilmiah aktif, kemudian kolaborasi lintas institusi, kemudian peningkatan kualitas metodologi. Nah, sorry ya. Untuk indikator keberhasilannya itu kita ada 9 kali sharing knowledge, 2 kali bootcamp intensif, 5 draft artikel siap submit, dan 1 sampai 2 MOU atau PKS kolaborasi. Ya, nah, ada sedikit nge-lag ya. Ini kolaborasinya ya. Intinya dari sharing session itu apa sih gitu. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang kita jawab di dalam sharing session. Ya, kenapa sih kolaborasi riset itu penting gitu ya? Atau seberapa besar, sorry, ini yang kita jawab di dalam kolaborasi kita, bukan sharing session ya, sorry. Di dalam kolaborasi kita. Jadi, mengapa kolaborasi riset itu penting? Kemudian, seberapa besar dampak kolaborasi bagi riset dan kontribusi keilmuan? Dan bagaimana kolaborasi itu eh, bisa sangat berharga, kolaborasi yang sangat berharga itu bisa terwujud, ya. Nah, pertanyaannya tadi kapan ya bisa kita mulai gitu ya? Ya kita mulainya sekarang gitu. Kita mulainya bersama, ya. Jadi selama sharing knowledge 1 sampai ke 9, peserta itu akan difasilitasi ruang untuk pertukaran pengetahuan. Oke. Nah, mencakup apa? Pengetahuan landasan keilmuan, pembahasan dinamika dari proses penelitian, serta eksplorasi berbagai peluang pengembangan riset. Nah, setiap sesi dirancang secara sistematik untuk memperkuat kapasitas akademik peserta. Di sini ya. Adapun sharing knowledge, pertama diarahkan sebagai forum awal untuk memfasilitasi peserta dalam pengelompokan berdasarkan topik riset yang sejalan. Tadi udah ya, topik risetnya, sehingga dapat membangun kolaborasi akademik yang terstruktur dalam pengembangan penelitian bersama. Oke, jadi yang pertama fokusnya berbagi ilmu riset, kemudian mempelajari dinamika riset, mendapatkan peluang riset, serta menyelesaikan kolaborasi yang bermakna. Oke, ini timeline kita ya, jangan sampai ketinggalan. Ini tanggal-tanggalnya, boleh di foto, boleh di share screen, ya.
Kita di sini lengkap sekali, boleh dibaca. Ini ada, nanti kita akan ajarkan bagaimana cara melihat ide, ya untuk pertanyaan tadi bagaimana yang pertama kali kita mulai, penemuan riset gap, kemudian bagaimana theoretical framework, ya. Kemudian ada pendampingan offline dari kami. Kalau yang nanti dengan Unimap bisa kita ambil online juga, ya nanti kita akan bahas kembali. Nah, kemudian ada metode penelitian dan mekanisme kepenulisan jurnal. Nah, kenapa hasil kita tidak taruh gitu ya? Karena hasil itu kita lepaskan ke teman-teman, karena ini kan beda-beda, ya beda-beda. Tapi kita tetap dampingi di dalam proses penulisan ilmiah bagian 2 dan bagian 3. Nah, nanti sebelum di bagian 3 itu ada proses registrasi dan submit jurnal. Oke, nah bootcampnya di mana? Di tengah-tengah, ada dua. Harapannya pada saat bootcamp 1, kalau sudah ada artikel yang siap untuk submit, kita akan bantu. Ya, kemudian yang kedua, kalau di akhir, nah kita akan bantu juga. Ya, nah ini adalah yang sudah dilakukan oleh teman-teman di tahun lalu ya. Ada riset klinik, academic writing, NSLR, bootcamp, kemudian ada SAPA, silaturahmi UARD pertanian. Nah, ini yang terakhir ya, webinar, peluang kolaborasi kita dari tim webinar. Apa yang kita harapkan di sini? Nanti akan ada pelaksanaan 1 kali webinar kolaborasi eksternal, 1 kali webinar internasional, dan 2 kali webinar tematik. Bedanya apa? Kalau webinar kolaborasi eksternal ini kerjasama dengan UARD LPDP, yang nanti mungkin pembicaranya adalah dari UARD juga seperti kita sekarang, tapi mungkin lebih cakupannya lebih luas. Tetapi kalau webinar internasional itu kita menghadirkan narasumber luar negeri atau praktisi global, ya, untuk memberikan perspektif internasional dan standar riset global. Nah, untuk webinar tematik itu lebih mendalam lagi ya, membahas isu strategik dalam riset dan pengembangan ilmu pengetahuan. Nah, format penyelenggaraannya ada online, offline, dan hybrid, ya. Dan periodenya itu ada 1 tahun. Outputnya apa aja sih gitu ya? Yang pertama ada 4 webinar terselenggara profesional dan tepat waktu. Total peserta kumulatif 200 sampai 300 orang. Minimal 4 narasumber nasional atau internasional berkualitas. Dan tersedianya jejaring kolaborasi lintas institusi yang terbentuk. Nah, ini yang sudah dilakukan oleh teman-teman di tahun lalu ya. Ada meet and greet, ada ini webinar riset series coming soon ya. Ada international seminar. Oke, mungkin ini saja yang bisa Bunda sampaikan. Nanti mungkin bisa dikembangkan di dalam proses diskusi. Saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih, Bunda. Nah, jadi teman-teman semuanya udah tahu kira-kira ya, ke depannya nanti DPP UGM, LPDP UGM bakal bikin kegiatan menarik apa aja. Nah, jadi nanti kita bakal ada breakout networking. Sebelum itu, yang udah punya pertanyaan, silahkan dipersilakan untuk bertanya. Kita ambil 2 orang aja boleh. Kalau misalnya nanti ada pertanyaan lagi, boleh disampaikan di grupnya masing-masing, di grup networkingnya masing-masing. Oke, 1 sudah ada. Ada lagi, 1 lagi. Oke, baik. Kita sudah ada penanyanya. Silakan yang pertama, Kak Melania. Baik, selamat siang dan selamat sore untuk kawan-kawan sekalian. Mohon maaf ini kamera saya yang agak terganggu jadi tidak bisa on cam. Eh, Pertama apresiasi untuk acara hari ini. Saya memiliki 2 pertanyaan untuk masing-masing narasumber. Yang pertama untuk Mbak Maria. Pertanyaannya adalah apakah email penolakan dari editor itu harus dijawab? Nah, apakah ada kisi-kisi untuk menjawab penolakan tertentu dari editor tertentu? Kemudian yang pertanyaan kedua untuk Bunda Mia, ketika kita diminta rekomendasi reviewers sebagai penulis untuk jurnal internasional, nah apakah semua reviewernya itu harus dari Indonesia atau bisa campuran dari luar negeri seperti itu? Terima kasih untuk moderator. Selamat siang. Mungkin bisa langsung kita jawab dulu aja kali ya, Mbak Maria, atau mau Oh dikumpulin? ya, boleh. Langsung jawab Boleh. aja kali ya. Mm-mm. Ya, terima kasih Bu Melania pertanyaannya. Eh, Tadi apakah email penolakan editor harus dibales ya? Enggak. Jadi kalau buat saya nggak tahu nanti Bunda Emia gimana ya jawabannya. Tapi menurut saya nggak usah dibales, Mbak.
terima aja, move on ke jurnal lainnya. Karena kadang-kadang kita mendapatkan desk rejection gitu kan, kayak pergi makan siang, habis submit, pergi makan siang, pulang-pulang, udah di reject gitu. Itu ya udah nggak apa-apa, nggak usah dibalas kalau di reject mah gitu. Ya baik, Bunda, dipersilakan. Oke, nambahkan dulu ya tadi ya. Benar Mbak Maria ya. Saya juga kalau di reject itu belum tentu di apa accepted semua ya. Kalau di reject itu pasti nggak usah dibalas ya, karena rejected itu sudah pasti. Yang boleh dibalas ketika review ya, reviewed itu masih boleh dibalas. Itu adalah kesempatan untuk meyakinkan si apa namanya si jurnal itu, editor jurnal bahwa kita bisa kayak gitu loh untuk submit atau accepted di situ. Tapi kalau sudah di reject tidak bisa lagi, itu sudah fix ya. Oke, pertanyaan kedua tadi lebih ke, sorry, boleh diulang pertanyaan kedua? Saya karena menjawab yang pertama jadi lupa yang kedua ya. Rekomendasi Oh, reviewer. rekomendasi, oke. Nah, rekomendasi itu boleh dari luar negeri juga ya. Itu kan diminta nanti gini, tolong rekomendasikan ahli yang memahami ya, memahami bidang ilmu dari yang Anda tulis gitu. Nah, itu boleh dari luar, boleh dari Indonesia. Kebanyakan dari Indonesia karena mereka kenalnya di Indonesia gitu. Nah, tapi nanti hasil akhirnya di editor juga. Mungkin mereka akan cari tahu dari Google Scholar kah dari apa gitu ya, untuk mengambil si ahli itu atau tidak gitu. Kalau tidak berarti mereka akan tetap ngambil dari bidang mereka. Nah, itu biasanya seperti itu, Ibu. Iya, Terus. mungkin nambahin dikit ya jawaban dari Bunda Emia karena kemarin aku juga baru dapat masukan dari supervisorku di sini. Kita itu bisa nyari reviewer dari jurnal-jurnal yang udah kita baca karena kan kita baca untuk introduction, discussion itu kan biasanya kita akan familiar dengan beberapa penulis. Nah, itu bisa dikepoin lebih lanjut. Ini penulisnya base-nya di mana, bidangnya apa. Kalau sesuai itu bisa direkomendasikan juga untuk jadi reviewer kita gitu. Baik, terima kasih, sudah cukup. Oke, baik. Terima kasih, Kak Melania. Selanjutnya boleh Kak Jo. Oke, terima kasih Kak Resa. Selamat siang semuanya. Terima kasih narasumber yang sudah berbagi, sangat menarik ya. Aku mau bertanya ke Kak Maria dulu dari presentasinya tadi. Sebenarnya waktu memberikan struktur apa namanya jurnal itu ada yang agak misleading bagi aku. Di bagian introduction itu ada yang disampaikan itu aim atau tujuan itu dimasukkan di introduction kan. Nah, saya ini tuh terbiasa itu di kualitatif juga karena kan saya hukum. Nah, di sini itu saya ini ada perbedaan kalau misalkan kami di introduction itu hanya hipotesis dan pematik issue. Yang di kami itu biasanya itu terkait result research-nya. Jadinya itu biasanya di kami itu nggak dimasukkan ke situ. Nah, ini apakah ada perbedaan gaya penulisan atau bagaimana? Mungkin bisa dibantu kasih input ya Kak ya. Karena sebenarnya saya sangat tertarik dengan polanya Kakak itu. Karena bagi saya akan lebih jelas dan to the point. Karena kami yang kualitatif terbiasa ini biasanya terlalu helikopter view. Muter nih tanpa straight to the point. Nah, aku melihat kayak menggunakan caranya kakak itu akan membantu saya. Mungkin bahan presentasinya juga bisa minta tolong untuk di-sharingkan. Lalu untuk Bunda eh, Mia, aku cuma mau menanyakan apakah ada kolaborator research hub antara UGM, Melbourne atau universitas lainnya karena kebetulan saya on progress untuk satu riset sosiolegal yang multidisipliner. Jadi mempertemukan hukum dengan art, khususnya sosiologi, untuk meneliti suatu masalah di mana di sini tuh dana penelitiannya sudah aman, hasil dan penelitiannya itu sudah ada, tetapi diperlukan kolaborasi untuk scale up penelitiannya sehingga bisa masuk ke jurnal yang lebih baik seperti itu. Mungkin saran saja kalau misalkan ada itu kolaborator research hub ini sangat dibutuhkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Jos. Mungkin pertama boleh dijawab sama Mbak Maria dulu. Oke, terima kasih ya Kak Joshua. Pertanyaannya menarik banget karena kan kita punya banyak
disiplin ilmu ya di sini. Jadi jujur aku juga nggak terlalu paham masing-masing disiplin ilmu itu stylenya seperti apa. Tapi kalau misalnya menurut Kak Joshua menuliskan research aim di introduction adalah sesuatu yang membuat style tulisan Kak Joshua lebih baik gitu, itu sangat boleh untuk diadopsi ya, meskipun itu mungkin bukan hal yang common, bukan hal yang biasa dilakukan di bidang ilmunya Kak Joshua, di bidang sosial. Jujur aku juga belum pernah banyak baca bidang hukum, jadi aku nggak tahu bagaimana, tapi kenapa research M itu ditaruh di introduction? Karena itu akan sangat membantu pembaca ketika kita memaparkan beberapa informasi, data. Selanjutnya di paragraf terakhir itu kan biasanya gaps-nya ya, bahwa ternyata selama ini adanya ini, yang belum ada adalah ini. Sehingga tulisan ini atau penelitian ini bertujuan untuk bla 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 gitu. Nah, ketika kita state research aim di awal, itu bukan berarti kita nggak boleh nge-state itu di tempat lain lagi. Nah, biasanya kebiasaan-kebiasaan yang kami lakukan, saya pribadi, itu restate lagi tujuannya apa di findings atau di discussion. Biasanya di discussion kayak eh, penelitian ini bertujuan untuk bla 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 bla. Hasil yang kami temukan adalah bla 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 gitu ya. Jadi eh, helikopter view yang tadi Mas Joshua bilang bahwa ini muter-muter, itu Mas Joshua udah tahu kan kalau itu muter-muter. Jadi kalau misalnya udah tahu ini muter-muter, jangan dibikin jangan dibikin muter-muter gitu. Kalau udah tahu muter-muter lagi, revisi, edit lagi, buang yang nggak penting. Jadi fokus gitu. Jadi editor pertama, reviewer pertama tulisan kita adalah kita sendiri gitu. Jadi kalau misalnya kita ngerasa itu terlalu berbunga-bunga, kurangin bunganya gitu. Mungkin itu kali ya. Oke. Cukup menjawab, Mas Joshua? Sangat Oh, udah menjawab ya, Kak oke. Maria. Nextnya mungkin bahannya bisa di-share aja. Thank you ya. Oh iya, siap. Oke, pertama menambahkan ya. Jadi kalau mau lihat caranya itu balik ke jurnalnya ya, Mas Joshua di sini ya. Jadi masuk ke jurnalnya tadi, ke Skimago tadi kan ada yang introduction-nya seperti apa, ikutin itu aja. Karena beda jurnal biasanya beda. Nah kalau misalnya di hukum kayak tadi ya helikopter bisa jadi jurnal yang dibaca kemarin seperti itu, tapi ada jurnal lain yang mungkin juga tidak. Jadi fokus pada peraturan-peraturan atau public ethic atau author guidelines-nya. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kolaborasi, jenis kolaborasi itu ada tiga. Yang pertama, kalau Mas Joshua ini perlu teman-teman, kepakaran teman-teman ya tinggal dilamar saja. Ya, itu sebenarnya lebih mudah ya. Misalnya perlu kepakaran sosial atau ekonomi. Ya sudah di sini sudah banyak orang-orang dari ekonomi kok gitu ya. Jadi bisa dilamar saja untuk proses risetnya. Yang kedua itu kalau dilihat dari nulis bareng. Nah, kalau nulis bareng nih biasanya dibutuhkan keduanya. Apakah sharing dana atau bagaimana? Nah, itu lebih ke kita diskusikan lagi ya nanti dengan Dimas sama Hafiz ya, bagaimana kolaborasi terkait ini ya. Nah, yang terakhir yang paling penting adalah untuk mencari sumber dana. Nah, untuk mencari sumber dana ini sebenarnya banyak sekali penelitian-penelitian di luar negeri itu yang bisa kita ambil. Tapi kenapa kita tidak bisa ambil? Karena tidak tahu informasinya. Kalau Indonesia juga sebenarnya dari BRIN ada ya, kemarin Reza juga sudah menyampaikan ada kolaborasi dari BRIN. BRIN itu butuh penulis-penulis muda yang bisa menulis, tapi mereka yang memasukkan apa namanya proposalnya. Jadi pendanaannya itu dari BRIN gitu. Nah ini nanti mungkin masuk dalam kolaborasi kita gitu, Joshua. Nanti mungkin akan tunggu aja ya, tunggu aja apa namanya berita-berita baiknya dari tim DPP mungkin nanti bisa disampaikan lebih lanjut di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Gitu. Oke. Terima kasih Bunda. Oke, baik. Apakah sudah cukup, Kak Joshua? Sangat cukup Kak. Thank you. Oke, baik. Terima kasih. Mungkin ini satu lagi ya, menurut saya pertanyaannya juga cukup ini ya oleh Kak Kinkin. Ini mungkin Bunda yang bisa jawab, Bun, yang di kolom komen jika rejected tetapi disarankan oleh penerbit itu untuk submit ke beberapa jurnal lain dengan penerbit yang sama gitu. Apakah itu juga tidak perlu dibalas? Oke, baik. Kita bahas rejected dulu ya. Kenapa dia komentar ke jurnal lain? Mungkin skopnya kurang pas di tempat
jurnal tersebut, tapi dia punya metadata jurnal-jurnal lain yang sesuai dengan punya kalian atau tulisan kalian. Boleh, boleh dibalas untuk meminta rekomendasi jurnalnya apa. Ya itu boleh sekali. Oke. Nah, balik lagi ke diri kita. Kalau misalnya di rejected itu, saran saya pakai yang pakai yang tadi ya. Gagal itu dipijak buat kesuksesan ke depan. Jangan begitu rejected sekali itu langsung, aduh di reject, saya nggak bisa nulis, saya udah paling gimana sedunia gitu ya. Enggak, rejected itu wajar. Bahkan kadang kalau di Scopus ini mungkin tanya sama Mbak Maria ya, eh, rumusnya tuh 5-1, 5 kali ditolak, 1 kali direvisi, bukan 1 kali diterima. Sorry ya. Jadi rumusnya 5-1, 5 kali ditolak, 1 kali revisi. Nah, ada satu, ini juga sekaligus menjawab boleh ya, dari yang apa namanya di Google Drive, Ya. gimana caranya supaya bisa cepat diterima. Ada satu trik yang biasanya dilakukan oleh para penulis. Nah, ini mungkin yang sering nulis senyum-senyum ya. Yang pertama, saat nulis naskah, masukkan dulu ke Q1, yang paling tingginya ya. Nanti dia review tuh. Biasanya Q1 tuh selalu memberikan review. Baik sekali biasanya Q1. Justru itu yang ditakuti, itu yang akan memberikan review. Banyak yang memberikan review. Saya beberapa kali begitu. Review dari Q1 itu, kemudian kita perbaiki tulisan kita, baru kita taruh di Q3 kah atau Q2 kah yang mau kita apa namanya tuju. Itu trik yang biasa digunakan oleh orang yang sering nulis Scopus. Mungkin itu tadi siapa ya yang nanya ini? Itu, kalau yang pertama itu Kak Kingkin yang bertanya, Bunda. Kalau yang Iya. kedua, Nah, ini yang Rafrikaya Satya. Ya, Rafrika Satya dari Google Drive yang nanya. Sama tadi Kak Kinkin juga ya. Oke, itu aja mungkin. oke baik, terima kasih Bunda. Karena waktu kita sudah mepet ya, Boleh sebenarnya ini. nambahin dikit nggak, Kak? Oh iya, boleh, boleh, Iya. silakan. Eh, untuk Kak Kinkin, kalau di rejected tetapi disarankan ada beberapa jurnal lain, biasanya kan saya nggak tahu ya kalau modelannya bagaimana. Kalau di saya biasanya itu mereka udah langsung kasih tahu jurnalnya apa, terus metode transfernya seperti apa, kita tinggal klik gitu ya. Sebenarnya saya nggak tahu sih kenapa teman-teman sangat sangat sopan dan sangat berpikir ini perlu dibalas atau enggak. Nggak apa-apa, nggak usah dibales. Dan itu tidak mempengaruhi track record teman-teman. Karena editor itu sebenarnya juga sibuk ya. Mereka menerima banyak email, mereka menerima banyak pertanyaan. Jadi kalau teman-teman nggak bales bilang makasih atau cuma sekadar basa-basi gitu, nggak apa-apa banget. Kecuali tadi seperti Bunda Emia bilang, teman-teman butuh bertanya tentang sesuatu gitu. Dan kalau misalnya baru pertama kali submit, track record Google Scholar belum ada, ya nggak apa-apa juga gitu. Karena saya juga dulu track record Google Scholar-nya juga belum ada. Cuman saran saya sebaiknya itu kita berada di dalam tim ya kalau misalnya masih pertama kali, karena kita akan terbantu dengan bimbingan dari para senior-senior yang lebih berpengalaman dan lebih punya punya cara dan punya ilmu yang lebih tinggi daripada kita gitu. Makanya di bidang akademik ini tuh sangat penting ya tadi kaderisasi dan kegiatan-kegiatan seperti ini gitu untuk kita saling sharing ilmu dan juga saling membentuk tim berkolaborasi untuk menulis bersama. Gitu sih. Dan untuk list yang tadi diberikan oleh Mas Jonathan, itu saya downloadkan, ada di grup chat kalau teman-teman mau lihat. Tapi itu listnya bersifat dinamis ya teman-teman. Kadang-kadang dia akan berganti gitu, ada yang keluar dan ada yang masuk jurnalnya. Gitu aja sih tambahan dari saya, mungkin silakan Mbak, saya kembalikan. Oke, baik. Terima kasih, Mbak Maria. Teman-teman, kalau misalnya masih ada pertanyaan lebih lanjut, nanti boleh ya di breakout room-nya aja, sampaikan ke PIC-nya. Nanti bakal dicatat dan dijawab sama narasumber-narasumber kita pada hari ini. Nah, untuk ini juga ya, untuk informasi sedikit, kita itu sebenarnya udah ada penjajakan dengan BRIN lewat Persatuan Peneliti Indonesia di Jogja dan juga di Institut Research yang ada di Jogja. Jadi teman-teman semua silahkan memanfaatkan fasilitas gratis oleh Kelurahan LPDP UGM ini. Tadi udah dijelaskan juga sama Bunda, banyak banget kegiatan yang akan kita lakukan selanjutnya. Jadi ditunggu aja informasi lebih lanjut di sosial medianya Kelurahan LPDP UGM. Untuk next sesi, Sebentar kita Reza, ada akan, ini.
Oh Sebentar, iya, ada yang iya. ketinggalan dan ini sangat penting, mohon maaf ya, Oh sedikit iya, saja. boleh, boleh, boleh. Jadi Silakan. dalam sharing session ini, oke. Dalam sharing session ini, nanti di pertemuan ke-9, itu tadi saya lupa sampaikan, kita akan memberikan list jurnal-jurnal yang apa namanya sesuai dengan bidang keilmuan teman-teman masing-masing. Ini saya tadi, sorry, saya lupa menyampaikan ya. Nah, ini nanti list jurnalnya itu list jurnal Scopus yang terbitnya cepat, ya, kemudian biayanya cukup murah dan cukup mudah untuk per reviewnya gitu. Bukan yang eh, sangat mudah ya, cukup mudah. Jadi nanti kita akan berikan itu, tapi syaratnya mengikuti sharing session dari 1 sampai ke 9. Nah, ini kesepakatan dari tim-tim JMC ya. Nah, ini nanti mungkin Resa, sorry tadi ketinggalan. Oke, saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih Bunda Mia. Oke, untuk kegiatan selanjutnya, ini bagi peserta yang ingin melanjutkan diskusi di breakout room, nanti akan dipandu, diarahkan oleh PIC-nya setelah di sana. Nah, silakan join ke breakout room-nya sesuai dengan scope keilmuannya masing-masing. Dan bagi peserta yang belum berkenan untuk join, sebelum meninggalkan pertemuan ini, silakan untuk presensi terlebih dahulu. Panitia, apakah udah link presensinya udah bisa di-share?